Ibu mertua tinggalkan putriku di parkiran mall 5 jam. Tunggu di sini, jangan ikut. Sementara dia mengajak cucunya yang lain asik belanja dan makan enak saat tahu itu kulakukan. Mertuaku menjerit histeris. Sebelum cerita dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Rumah Nadira selalu tampak tenang dari luar. Pagar putih yang dicat ulang setiap 3 bulan sekali membuat rumah itu terlihat selalu segar. Seolah pemiliknya adalah keluarga yang hidup tanpa badai apapun. Pot-pot bunga tersusun rapi. Sebagian di antaranya adalah tanaman hasil rawatan Nadira sendiri. Lidah mertua, monstera, lavender, dan anggrek putih yang selalu menjadi kebanggaannya. Bila dilihat dari jalan raya, rumah itu seperti menampilkan kehangatan khas keluarga kecil yang bahagia. Lampu teras tidak pernah padam, tirai selalu ditata rapi, dan aroma masakan sering tercium hingga ke trotoar. Namun ketenangan adalah topeng yang paling tebal. Di dalam rumah itu, Nadira hidup dengan caranya, tenang, mengamati, dan lebih sering menahan kata-kata daripada mengucapkannya. Ia menikah dengan Raihan 6 tahun lalu, dalam sebuah pernikahan yang sederhana tetapi penuh cinta. Raihan, suaminya, adalah seorang arsitek yang lembut tapi tegas dalam hal-hal tertentu. Pria yang membuat Nadira merasa aman sejak pertama kali bertemu. Alea, putri kecil mereka, menjadi pengikat cinta itu. Hadiah kecil yang selalu membuat rumah itu hidup, meskipun hari-hari kadang terasa berat. Alea baru berusia 4 tahun, tetapi senyumnya seperti milik seseorang yang sudah melewati banyak musim bahagia. Rambut ikalnya sering dibiarkan tergerai panjang, dan ia suka memegang crayon warna-warni untuk menggambar apapun yang ia bayangkan. Kupu-kupu, rumah, bunga matahari, atau dirinya sendiri yang sedang tersenyum di samping ayah dan ibunya. Nadira selalu menyimpan semua gambar Alea dalam sebuah map besar. Ia tidak pernah membuangnya. Baginya, itu bukan hanya coretan anak kecil, tetapi potongan kecil dari masa yang tidak akan kembali. Di pagi hari, setelah menyiapkan sarapan untuk Raihan, Nadira biasanya duduk di meja kerjanya menulis naskah artikel atau cerita pendek. Pekerjaan sebagai penulis lepas memberinya fleksibilitas untuk berada di rumah, memastikan Alea tumbuh dengan penuh kasih sayang dan tidak kekurangan perhatian. Namun, pekerjaan dari rumah juga membuat dirinya lebih sering berada di garis depan bila terjadi konflik dengan keluarga suaminya. Dan konflik itu, baik kecil maupun besar, sering berputar pada satu nama: Bu Ratna. Bu Ratna, ibu kandung Raihan, adalah sosok yang keras kepala, sensitif, dan memiliki prinsip hidup yang sering membuat orang lain harus menunduk agar tidak menyinggung perasaannya. Ia bukan perempuan jahat, tetapi ia terbiasa dengan cara hidup yang membuat semua orang harus mengikuti kehendaknya. Sikapnya yang sering membandingkan, memamerkan, dan menuntut membuat Nadira sulit merasa diterima sepenuhnya. Sejak awal menikah, Nadira sudah tahu bahwa dirinya tidak akan pernah bisa memenuhi standar Bu Ratna. Bukan karena ia tidak mampu, tetapi karena standar itu berubah-ubah, tidak jelas, dan seringkali tidak masuk akal. Dinda itu perempuan karir, kata Bu Ratna suatu waktu. Gajinya jelas, masa depan anaknya jelas. Kamu bisa apa? Menulis? Siapa yang baca? Nadira hanya tersenyum waktu itu, menahan gemetar di ujung jemarinya. Karena Dinda, kakak perempuan Raihan, adalah segala sesuatu yang Bu Ratna banggakan. Dinda bekerja di kantor pemerintahan, memiliki kejelasan karir, dan hidup dalam rumah besar yang sering menjadi tempat berkumpul keluarga besar. Putrinya, Nala, cucu pertama dalam keluarga, mendapat limpahan kasih sayang, perhatian, dan hadiah-hadiah mahal sejak lahir. Sementara Alea sering dianggap biasa saja. Diam, penurut, tidak terlalu banyak bicara, manis, tetapi bukan tipe cucu yang mencolok. Dan entah kenapa, itu membuatnya kurang bersinar di mata Bu Ratna. Nadira melihat hal itu sejak lama. Namun ia selalu memilih diam. Karena baginya, menjaga hubungan baik lebih berat daripada mengomentari ketidakadilan kecil. Hari itu, matahari bersinar lembut. Nadira sedang menyiram tanaman di halaman ketika suara klakson lembut terdengar dari depan rumah. Mobil putih milik Bu Ratna berhenti di depan pagar. Nadira mengernyit kecil.
Kedatangan Bu Ratna pagi-pagi begini bukan hal biasa. Ia segera membuka pagar. "Assalamualaikum, Bu," ucapnya dengan ramah. Bu Ratna turun dari mobil dengan langkah yang tampak ringan. Wajahnya terlihat lebih cerah dibandingkan biasanya. Ia memakai baju tunik biru muda, kalung mutiara, dan rambutnya disanggul rapi. Seperti seseorang yang sedang dalam suasana hati yang baik. "Waalaikumsalam," jawab Bu Ratna datar namun tidak seketus biasanya. Nadira tersenyum kecil, mencoba membaca situasi. "Ada keperluan apa, Bu?" "Masuk dulu." "Tidak usah. Ibu sebentar saja." Bu Ratna merapikan tasnya lalu berkata, "Ibu mau ajak Alea jalan-jalan sore ini." Nadira terkejut. Bukan karena permintaan itu aneh, tetapi karena Bu Ratna hampir tidak pernah meminta hal semacam itu. Jikapun ia ingin membawa cucunya, yang ia minta selalu Nala, bukan Alea. "Oh, baik, Bu, tentu boleh. Alea pasti senang sekali." Bu Ratna mengangguk tanpa menatap wajah Nadira lama-lama, seolah informasi itu cukup dan tidak perlu dibahas lebih lanjut. Ia melirik halaman rumah dengan cepat, lalu matanya tertuju pada pot anggrek putih yang sedang mekar. "Anggreknya bagus," komentarnya singkat. Nadira tersenyum. "Terima kasih, Bu." Tidak lama kemudian, Alea keluar dari pintu rumah sambil membawa boneka kecilnya. Rambutnya masih acak-acakan karena baru selesai sarapan. Tapi ketika melihat neneknya, wajahnya langsung cerah. "Nenek!" serunya sambil berlari kecil. Alea memeluk kaki Bu Ratna dengan hangat. Bu Ratna tersenyum tipis sambil mengusap kepala Alea, sentuhan yang jarang dilakukan selama ini. "Kamu ikut nenek sore ini, ya?" Alea mengangguk riang. Mau." Nadira memperhatikan interaksi itu. Sesuatu di dalam dadanya terasa hangat untuk sesaat. Mungkin ini kesempatan untuk memperbaiki hubungan. Mungkin ini langkah awal. Mungkin sore ini akan menjadi hari baik yang selama ini ia harapkan. "Jam berapa kira-kira, Bu?" tanya Nadira lembut. "Jam 4. Ibu jemput Alea. Biar sekalian sama Dinda dan Nala." Alea semakin girang mendengarnya. Baginya, Nala adalah seperti kakak yang ia kagumi, meskipun Nala seringkali tidak bersikap lembut padanya. Tetapi dunia anak-anak memang sesederhana itu. Cukup melihat seseorang tersenyum 2 kali, mereka akan menyebutnya teman. "Baik, Bu. Nanti saya siapkan tasnya." Bu Ratna mengangguk. "Baik, Ibu pulang dulu. Banyak yang harus Ibu urus." Nadira mengantar sampai gerbang, mengangguk hormat ketika Bu Ratna masuk ke mobil. Saat mobil itu menjauh, Alea melompat kecil penuh semangat. "Ibu, Alea mau pergi sama nenek. Sama Nala juga." Nadira tersenyum melihat putrinya bahagia. "Iya, sayang. Tapi nanti bangunnya tidur siang dulu, ya. Biar nggak capek di luar." Alea mengangguk dengan serius, seperti sedang menerima instruksi penting. Namun jauh di dalam hati, Nadira merasa ada sesuatu yang janggal. Bukan tentang Bu Ratna ingin mengajak Alea jalan-jalan, tetapi tentang cara Bu Ratna mengatakannya, tanpa membentuk hubungan mata, tanpa menjelaskan kemana, tanpa menjelaskan rencana. Terlalu singkat, terlalu tiba-tiba. Namun ia menepis pikiran itu. Terlalu sering berpikir buruk membuat dirinya seperti orang yang selalu takut dan tak percaya. Ia tidak ingin menjadi itu. Nadira kembali ke dalam rumah, menata kembali piring-piring bekas sarapan dan membereskan mainan Alea yang berserakan. Alea duduk di lantai sambil menggambar sesuatu di buku gambarnya. Nadira melirik dan tersenyum kecil. "Apa yang Alea gambar?" Alea mengangkat bukunya. Gambar nenek, dirinya, dan Nala sedang jalan-jalan di mall. "Hari ini Alea senang banget," katanya. Nadira ikut tersenyum, meskipun ada sedikit perasaan getir di pojok hatinya. Ia merindukan masa kecilnya sendiri, yang tidak pernah melibatkan nenek. Ibunya adalah perempuan yang sibuk dengan bisnis kecil-kecilan, dan ayahnya meninggal ketika ia masih sangat muda. Nadira tumbuh tanpa sosok nenek, jadi ia ingin Alea merasakan kasih sayang lengkap dari keluarga suaminya. Ia tidak ingin Alea merasakan kesepian seperti dirinya. Jam bergerak perlahan menuju siang.
Sinar matahari mulai terik, angin berhembus panas, dan aroma masakan dari dapur tetangga mulai tercium. Nadira menyiapkan makan siang sambil sesekali menatap Alea yang masih tenggelam dalam dunianya sendiri. Waktu seolah berjalan normal, tanpa tanda-tanda bahwa sore nanti akan menjadi titik awal tragedi keluarga. Ketika jam menunjukkan pukul 1 siang, Nadira mengajak Alea tidur siang. Alea menurut, meskipun masih terlihat bersemangat. Nadira menepuk-nepuk punggung anaknya, membiarkan suara kipas angin menjadi lagu pengantar tidur. Ketika Alea tertidur, Nadira duduk di tepi ranjang sambil menatap wajah kecil itu. Begitu polos, begitu rapuh, dan begitu berharga. Dada Nadira terasa lega sekaligus takut. Leganya karena Alea tumbuh sehat. Takutnya karena dunia terlalu keras untuk anak sekecil itu. Ia mencium kening Alea pelan. "Ibu sayang kamu." Setelah memastikan Alea benar-benar tertidur, Nadira kembali ke meja kerjanya. Ia membuka laptop dan mulai menulis. Tetapi pikirannya beberapa kali teralihkan pada kejutan di pagi itu. Bu Ratna yang tiba-tiba datang membawa rencana. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa semuanya baik-baik saja. Ketika jarum jam mendekati pukul 4 sore, Nadira membangunkan Alea perlahan. "Alea, bangun. Sayang, nenek sebentar lagi datang." Alea membuka matanya dan langsung tersenyum. "Iya, Ibu." Nadira memakaikan Alea baju terbaiknya. Gaun kuning pucat dengan motif bunga kecil. Ia mengikat rambut Alea dengan pita kecil, membiarkan beberapa helai rambut jatuh alami di sisi wajah, membuatnya terlihat sangat manis. Tas kecil sudah disiapkan, tisu basah, sebotol minum, cardigan tipis, dan camilan kecil. Ketika suara klakson terdengar di depan rumah, Alea langsung melompat kecil. Nadira membukakan pintu. Mobil Bu Ratna sudah terparkir. Dan kali ini Dinda berada di kursi depan. Dari jendela, Nala terlihat sedang memainkan tablet sambil bersandar malas. Bu Ratna keluar dari mobil. "Kita jadi ya?" katanya singkat. Nadira mengangguk. "Iya, Bu. Alea sudah siap." Alea berlari kecil ke arah neneknya dan memeluknya. Bu Ratna mengelus kepala Alea cepat. Gestur yang seperti dipaksakan lembut. "Yuk, jangan lama-lama." Dinda hanya melirik sekilas, mengangguk kecil ke arah Nadira. Nadira membalas dengan senyum tipis. "Nanti pulangnya jangan terlalu malam ya, Bu," kata Nadira. Iya, sudah biasa ini," jawab Bu Ratna dengan nada yang terdengar tidak sabar. Alea masuk ke mobil, duduk di kursi belakang. Nadira memperhatikan dari luar, memastikan saat bel terpasang dan Alea nyaman. Setelah itu, ia menutup pintu dan mundur beberapa langkah. Mobil mulai bergerak pelan. Nadira melihat punggung Alea dari kaca belakang mobil hingga mobil itu belok di ujung jalan. Senyum Nadira perlahan memudar. Entah kenapa, hatinya terasa berat. Seperti ada yang ingin memperingatkannya, tetapi tidak bisa bersuara. Ia berdiri beberapa detik di halaman sebelum akhirnya masuk ke rumah. Dan sore itu menjadi awal dari sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. Semuanya bermula dari ajakan sederhana itu. Menjelang sore, rumah Nadira dipenuhi aroma lembut vanila dari diffuser ruang tamu. Aroma yang selalu ia gunakan untuk membuat suasana lebih hangat ketika Alea bersiap pergi. Ia memastikan tas kecil Alea diisi dengan botol minum warna ungu, tisu basah yang sudah separuh terpakai, dan cardigan tipis warna mint yang sering dipakai Alea saat udara mulai dingin. Semua dilakukan dengan hati-hati, penuh perhitungan kecil yang hanya seorang ibu yang peduli mampu lakukan. Saat menatap cardigan itu, Nadira teringat bagaimana semalam Alea terbangun karena kedinginan. Gadis kecil itu memeluknya erat, meminta tidur di dadanya sambil membawa boneka kelinci sobek di bagian telinga. Nadira memeluknya sepanjang malam, tak peduli tubuhnya pegal. Alea adalah pusat dunianya. Karena itu, sore ini ia ingin memastikan semuanya sempurna. Namun entah kenapa, hatinya terus-terusan merasa gelisah. Bukan gelisah yang besar, hanya seperti ada benang tipis yang ditarik pelan dari ulu hatinya. Perasaan yang tidak bisa ia jelaskan, namun tidak bisa diabaikan. Ia berjalan ke jendela, menyingkap sedikit tirai krem, memeriksa halaman luar. Angin sore membawa bau tanah basah dari kebun bunga yang baru ia siram. Cahaya matahari mulai menurun,
menimbulkan pantulan kuning keemasan di kaca jendela. Di kejauhan, suara motor-motor melintas di jalan kompleks. Tepat pukul 4, suara klakson pendek terdengar di depan rumah. Sudah datang, gumamnya, mencoba menahan nada cemas. Bu Ratna turun pertama, mengenakan tunik coklat tua dan tas tangan besar warna hitam. Di belakangnya, Dinda keluar sambil merapikan rambutnya, memegang tangan putrinya, Nala. Gadis kecil itu berlari kecil memeluk neneknya. Pipinya yang tembam terlihat sangat manja. Alea berdiri di samping pintu sambil memegang tas kecilnya erat-erat. Matanya yang bening menatap antusias, seakan hari itu akan menjadi petualangan besar baginya. Nadira melihat raut itu dan merasa lega sedikit. Alea selalu menganggap semua orang baik. "Assalamualaikum," sapa Nadira sambil membuka pagar. "Waalaikumsalam," jawab Dinda ramah. Bu Ratna hanya tersenyum seadanya, seperti orang yang datang bukan karena ingin, tapi karena sekadar kewajiban. Nala langsung menyenderkan kepala di bahu neneknya, manja seperti biasa. "Nenek, nanti Nala mau beli bubble tea, ya?" "Tentu, sayang," jawab Bu Ratna cepat. Suaranya langsung berubah lembut. Alea mendekat perlahan. Suaranya kecil namun penuh harap. "Alea juga ikut ya, Nek?" Bu Ratna menatap sebentar, lalu mengangguk tipis. "Iya, tapi nanti kamu dengarkan nenek. Jangan rewel." Bukan kalimat yang buruk, tapi nadanya ketat, datar, seolah Alea selalu bermasalah padahal anak itu amat penurut. Nadira memperhatikan ekspresi Alea yang tetap tersenyum, meski senyumnya terlihat lebih kaku. "Ini tas Alea, Bu. Di dalamnya ada." Iya, Ibu tahu," potong Bu Ratna sebelum Nadira selesai bicara. Nadira hanya tersenyum kecil. Ia sudah terbiasa dengan dampak kata-kata yang digunting halus seperti itu. Bukan kasar, tapi cukup untuk membuat seseorang merasa tak dihargai. Saat mobil mulai berjalan mundur, Nadira melambai. Alea membalas lambaian itu dari jendela belakang, wajahnya berseri-seri. Naluri seorang ibu membuat Nadira tersenyum, tetapi sesuatu di dadanya menolak tenang. Ia berdiri beberapa detik setelah mobil menghilang di tikungan. Angin sore menyapu rambutnya perlahan, namun rasa sesak justru semakin menguat. Di dalam mobil, Bu Ratna memulai percakapan dengan semangat yang entah berasal dari mana. "Dinda, nanti kita ke mall yang baru itu saja. Tokonya lebih bagus." "Boleh, Ma. Sekalian lihat-lihat sepatu Nala. Kemarin dia bilang sepatunya sempit." Nala dengan manja menepuk paha neneknya. "Nenek, nanti Nala mau beli baju prinses juga ya, Nek? Yang warna pink." "Tentu, sayang. Apapun buat cucu nenek." Alea duduk diam di kursi belakang, menggendong boneka kecil pemberian Nadira. Matanya mengikuti Nala, seolah ingin ikut menikmati antusiasme itu. Senyumnya muncul perlahan, polos dan tulus. "Alea juga mau makan sushi," gumamnya, memandang keluar jendela. Bu Ratna melirik lewat kaca spion. "Kamu nggak usah ikut-ikutan. Kamu duduk diam saja. Jangan banyak mau." Alea kaget. Mulutnya langsung tertutup, seolah kata-kata itu menampar pipinya. Dinda tertawa kecil, bukan berniat jahat, tapi tetap saja meninggalkan luka. Namanya juga anak kecil. Suka banyak mau, Ma. "Makanya jangan dibiasakan manja," gumam Bu Ratna. Lalu percakapan tentang rencana belanja kembali berjalan tanpa melibatkan Alea. Anak kecil itu memandang keluar jendela, memeluk boneka kecilnya lebih erat, seperti mencari rasa aman dari sesuatu yang samar. Alea tidak menangis. Ia jarang sekali menangis. Nadira pernah bilang pada Raihan bahwa Alea adalah tipe anak yang menahan diri, bukan yang meledak emosi. Namun justru itu yang menakutkan. Anak yang terlalu diam seringkali menyimpan luka paling besar. Mobil terus melaju, melewati pepohonan besar di pinggir jalan, meninggalkan rumah kecil Nadira yang kini terasa begitu jauh dari tempat duduk Alea. Sementara itu, di rumah, Nadira kembali ke dalam dan mencoba mengalihkan pikirannya dengan menyapu ruang tamu. Tapi setiap tarikan sapu ke lantai terasa berat. Setiap gerakan terasa seperti usaha menepis kecemasan yang tidak mau hilang. Ia menoleh ke pintu yang sudah tertutup. Ia duduk di sofa,
memainkan ujung kardigan Alea yang tidak jadi dibawanya. Kardigan itu terlipat rapi di pangkuannya, seperti simbol kecil perhatian ibu yang tidak bisa melindungi anaknya sepanjang waktu. Pikirannya mengembara. Benarkah Bu Ratna berubah? Benarkah sore ini akan berjalan baik-baik saja? Ia ingin percaya. Tapi naluri seorang ibu tidak pernah salah. Nadira menatap jam. Baru lewat 15 menit. Hatinya terasa seperti sedang memegang segelas air yang penuh hingga bibirnya. Sedikit saja goyangan akan membuatnya tumpah. Ia mencoba menulis, membuka laptop, menatap layar kosong selama beberapa menit. Namun setiap kali mengetik satu kalimat, pikirannya kembali pada Alea. Apakah Alea senang? Apakah ia merasa nyaman? Atau, apakah ia sedang duduk diam sambil meremas bonekanya seperti yang sering ia lakukan ketika takut? Nadira menutup laptop. Tidak bisa memaksa otaknya bekerja hari itu. Ia berjalan ke kamar Alea, merapikan kasur kecil itu, memungut cerayon yang berserakan, dan membuka buku gambar Alea. Di halaman yang belum selesai, ada sketsa kupu-kupu berwarna ungu. Gambar itu tidak rapi, tapi penuh semangat. Nadira membelai halaman itu. Hati-hati ya, sayang, bisiknya pada udara. Entah kenapa matanya terasa panas. Di luar jendela, matahari mulai condong. Hari perlahan menggelap, dan sebuah cerita gelap mulai bergerak, tanpa seorang pun menyadari. Di mall, ketimpangan kecil mulai tampak. Bu Ratna dan Dinda sibuk melihat-lihat baju Nala. Mereka memilihkan gaun warna pink dengan renda, memakaikannya pada Nala dengan penuh pujian. Aduh cantiknya cucu nenek, persis prinses sungguhan. Nala tertawa senang, memutar-mutarkan gaunnya. Alea berdiri di samping, memegang bonekanya, menatap Nala dengan mata berbinar. Gadis kecil itu tersenyum polos. Bagus banget, Nala. Nala mengangguk bangga. Iya dong. Alea memberanikan diri. Alea boleh coba yang ungu itu? Tangan kecilnya menunjuk gaun sederhana yang tergantung di rak. Tapi Bu Ratna langsung menepuk punggung Alea. Bukan keras, tapi cukup untuk membuat anak 4 tahun mundur 1 langkah. Tidak usah. Itu mahal. Kamu sudah pakai baju yang bagus. Padahal baju Alea hanyalah dress biasa, murah, yang Nadira beli saat diskon. Tapi Nala, Alea belum selesai bicara. Sudah. Jangan banyak tanya. Hardik Bu Ratna pelan namun tegas. Alea terdiam. Kepalanya menunduk. Dinda melihat sekilas namun tidak menyahut apapun. Ia sudah terbiasa dengan sikap ibunya, dan ia pikir semuanya baik-baik saja. Mereka lalu pergi ke restoran sushi favorit Nala. Hidangan pesanan datang, sushi salmon, tempura, dan es krim matcha untuk Nala. Alea melihat dengan mata penuh harap. Alea boleh coba satu, Nek? Bu Ratna tanpa ragu berkata, kamu makan ini saja. Ia mendorong piring berisi nasi putih dan telur dadar ke depan Alea. Makanan yang tampak paling murah dalam menu. Itu yang paling aman buat perut anak kecil sepertimu, kata Bu Ratna tanpa menatapnya. Alea memegang sumpit kecil, mencoba tersenyum, meski bibirnya gemetar. Ia makan perlahan, menelan sambil menunduk. Dinda sempat berkata, gak apa-apa kali Alea cobain satu. Bu Ratna menatapnya tidak suka. Nanti kalau sakit perut, siapa yang repot? Ibunya? Enggak kan? Kita. Dinda langsung diam. Alea tetap menunduk, berusaha tidak terlihat sedih. Ia adalah anak yang mengerti situasi lebih cepat dari usianya. Dan anak-anak seperti itu biasanya belajar menelan luka tanpa suara. Itulah awal ketimpangan kecil yang tidak disadari. Ketimpangan yang terlihat sepele. Tetapi luka itu menempel, tumbuh, dan perlahan mengubah sesuatu dalam diri Alea. Sesuatu yang akan Nadira lihat terlalu terlambat. Dan hari itu, baru permulaan. Mall pusat kota sore itu dipenuhi lampu yang mulai menyala perlahan, memantulkan cahaya ke kaca-kaca besar yang berjejer di setiap sudut. Orang-orang tampak hilir mudik, sebagian membawa kantong belanja, sebagian lainnya berjalan santai sambil mengobrol. Musik instrumental dari speaker mall terdengar samar, bercampur dengan derap langkah ratusan kaki. Mobil berhenti di area parkir basement. Udara di sana lebih lembab dan pengap,
dipenuhi aroma aspal dan sedikit bau knalpot. Lampu-lampu neon di langit-langit berkedip halus, memberikan kesan remang yang membuat bayangan tampak lebih panjang. Ketika pintu mobil terbuka, Dinda turun sambil menggandeng Nala yang langsung melompat kecil. Tak sabar melihat toko mainan dan butik anak favoritnya. Bu Ratna turun perlahan, merapikan selendang di pundaknya, lalu mengambil tas belanja besar yang ia bawa untuk diisi berbagai barang yang sudah ia rencanakan. Alea turun paling akhir. Kakinya menjejak lantai parkiran yang dingin. Ia memandang sekeliling dengan rasa ingin tahu bercampur gugup. Lampu-lampu neon di atas kepalanya tampak besar. Cahaya putihnya membuat area parkir terlihat seperti ruang asing yang tidak ramah bagi anak kecil. "Nek, Alea ikut?" tanyanya lirih. Suaranya terdengar lebih kecil di tengah gema parkiran. Bu Ratna menunduk, mengusap pelipisnya seolah lelah menghadapi sesuatu yang sebenarnya tidak terjadi. Ia kemudian menatap Alea dengan ekspresi datar yang sejak tadi ia tahan. "Kamu tunggu di sini dulu." Alea mengerutkan kening. Matanya yang bulat memandang neneknya, mencari penjelasan. "Sendiri, Nek?" "Iya," jawab Bu Ratna cepat. "Nenek mau ke dalam sebentar sama Tante Dinda dan Nala. Kamu jangan ikut. Kamu itu ribut kalau lihat mainan." Alea menggeleng cepat-cepat. Panik ringan terlihat dari caranya menggenggam tas kecilnya. "Enggak kok, Nek." Alea diam. "Alea enggak ribut." Kalimat Alea itu begitu jujur, begitu sederhana, namun tetap saja tidak mampu menembus hati seorang nenek yang sudah memutuskan untuk bersikap berbeda. Bu Ratna menarik napas panjang lalu meraih bahu kecil Alea, memutarnya ke arah tiang parkiran yang agak terpojok. "Kamu tunggu di sini. Jangan kemana-mana. Nenek cuma sebentar, 15 menit. Kalau kamu diam, nanti nenek ajak masuk." Alea menatap tiang itu. Warnanya abu-abu kusam, dipenuhi stiker bekas dan sedikit coretan. Tempat itu bukan tempat bermain, bukan tempat istirahat, dan tentu bukan tempat menunggu seorang anak 4 tahun. Tapi Alea menelan semua penolakannya. Ia mengangguk pelan. "Baik, Nek," katanya hampir berbisik. Tanpa menoleh lagi, Bu Ratna berjalan pergi sambil menggandeng Nala. Dinda menyusul di belakang, menatap Alea sebentar dengan ekspresi ragu namun tidak berkata apapun. Tidak ada yang kembali untuk memastikan Alea nyaman. Tidak ada yang memastikan apakah ia ketakutan atau tidak. Dan dari situlah hidup kecil itu mulai bergeser ke arah malam yang tidak seharusnya ia hadapi sendirian. Awalnya Alea berdiri tegak di dekat tiang itu, memeluk boneka kelincinya. Ia menatap ke arah pintu masuk mal, mengira neneknya akan kembali secepat kata yang diucapkan. 15 menit. Pada menit-menit pertama, ia masih bersenandung kecil. Lagu tentang kupu-kupu yang biasa dinyanyikan Nadira setiap kali Alea takut tidur sendiri. Senandung itu pelan, hanya terdengar oleh dirinya sendiri dan udara dingin parkiran. Sesekali ia menendang pelan ujung sepatunya ke lantai, membuat suara kecil yang bergema. Ia mencoba menghibur diri, menahan rasa takut dengan cara anak-anak, kegiatan kecil yang mengalihkan pikiran. Namun 15 menit berlalu. Lalu menjadi 30. Orang-orang lewat, sesekali menatap sekilas, tapi tidak benar-benar memperhatikan. Parkiran mal bukan tempat untuk PK. Setiap orang tenggelam dalam urusan masing-masing. Alea mulai duduk. Kakinya lelah, dan lantai beton itu dingin. Sesekali ia berdiri lagi, karena ia ingat pesan neneknya, "Jangan ribut." Dalam otaknya yang masih polos, ia pikir duduk pun mungkin dianggap ribut. Jadi ia bangkit lagi, berdiri dengan kaki gemetar. Setiap kali langkah kaki terdengar mendekat, ia menegakkan tubuh, berharap itu neneknya. Tapi setiap orang yang lewat bukanlah orang yang ia tunggu. Alea mulai menghitung dengan jari, cara sederhana untuk mengukur waktu. Tapi hitungannya tidak terarah. 30, 40, 50. Ia tidak tahu yang ia hitung adalah menit, detik, atau sekadar perasaan yang ingin cepat berakhir. 1 jam berlalu. Perutnya mulai kosong. Ia belum makan sejak siang karena terlalu gembira menunggu pergi jalan dengan neneknya. Ia berharap mereka akan makan bersama. Tapi yang ia dapat hanyalah udara dingin parkiran yang menusuk kulit. Ia menangis pelan, bukan menangis keras, karena dari rumah ia selalu diberitahu untuk tidak membuat masalah.
Isaknya hanya terdengar sebagai helaan napas panjang yang tersendat. "Nek, Alea di sini." Ia mencoba memanggil, tapi suaranya tercekat sendiri. Ia memeluk boneka kelincinya lebih erat. Telinga boneka itu yang sobek semakin lemas karena remasan Alea yang gugup. 2 jam berlalu. Lampu-lampu parkiran sudah menyala. Cahaya putihnya membuat bayangannya sendiri terlihat lebih panjang di lantai. Alea mulai takut pada bayangannya. Bayangannya bergerak setiap kali ia bergerak. Ia melangkah kecil untuk menjauhi bayangannya, lalu kembali ke posisi semula karena ia takut melanggar pesan neneknya. Jangan bergerak jauh dari tiang. Kedua kakinya mulai lelah, dan pikirannya mulai dipenuhi rasa takut yang menebal seperti kabut. Ia mencoba menyanyi lagi, tetapi suaranya justru bergetar dan membuatnya semakin ingin menangis. "Nek, ayah, ibu," panggilnya lagi pelan. Tidak ada jawaban, hanya suara mobil yang lewat. Hanya suara helm dipasang. Hanya suara tawa dari sekelompok remaja yang berjalan melewatinya tanpa menyadari bahwa seorang anak kecil sedang menahan tangis di sudut gelap parkiran. 3 jam berlalu. Alea duduk memeluk lutut. Satu-satunya hal yang menghiburnya hanyalah mengenang suara ibunya yang lembut. "Ibu selalu di sini," begitu Nadira sering berkata. Tapi hari itu, suara itu hanya jadi bayangan. Lampu-lampu mal dari kejauhan terlihat seperti mata-mata besar yang mengawasinya. Orang-orang semakin sedikit. Mal mulai terasa dingin, seperti waktu berjalan menuju malam. Alea menatap pintu masuk mal yang jauh di depannya. Setiap orang yang keluar membuatnya menegakkan tubuh, namun lagi-lagi bukan neneknya. Waktu berjalan seperti pasir yang jatuh tanpa bisa ia cegah. Perutnya perih. Tangannya dingin. Tubuh kecilnya gemetar. 4 jam berlalu. Ia mulai mengantuk, tapi ia tidak berani tidur. Ia takut neneknya kembali dan marah karena ia tertidur. Ia takut jika ia tidur, neneknya tidak melihatnya. Dan lebih dari itu, ia takut sesuatu mengambilnya ketika ia tertidur. Anak 4 tahun tidak paham konsep bahaya secara detail. Tetapi mereka tahu apa itu takut. Ia menggigil meskipun udara parkiran tidak sedingin itu. Rasa takutlah yang membuat tubuhnya gemetar. Ia mulai bersuara lagi, nyaris seperti doa. "Ibu, ibu." Alea takut. Kali ini air matanya jatuh tanpa ia tahan. Pipinya basah, tangannya mengusap-ngusap wajah dengan ujung baju. Orang-orang yang lewat mulai bisa dihitung dengan jari. Tidak ada satupun yang berhenti. Tidak ada satupun yang merasa aneh melihat Alea sendirian. Dunia bisa kejam pada siapapun, bahkan pada anak kecil yang tidak mengerti apa kesalahannya. 5 jam berlalu. Alea tidak lagi berdiri. Ia tidak kuat. Ia duduk di lantai, memeluk bonekanya dan tas kecilnya. Kepalanya bersandar pada tiang parkiran. Kelopak matanya berat, tapi ia menahan mati-matian agar tidak tertidur. Mal sudah mulai sepi. Musik sudah hampir tidak terdengar. Orang-orang keluar dengan wajah lelah, tapi tidak satu pun menoleh ke anak kecil itu. Alea memandangi langit-langit parkiran. Lampu neon berkedip perlahan, seolah mengejek kesepiannya. "Nek," suaranya hampir tidak terdengar. Tidak ada jawaban. Dan itu adalah malam pertama dalam hidup Alea di mana ia belajar tentang rasa ditinggalkan. Bukan karena ia tidak disayang ibunya, tapi karena ada orang lain yang tidak melihatnya sebagai sesuatu yang layak dijaga. Di rumah, Nadira berjalan mondar-mandir dengan napas tidak teratur. Jam dinding menunjukkan pukul 8:40. Suara detiknya terdengar menghantam telinga, seperti palu kecil yang memukul kecemasannya satu demi satu. Rumah yang biasanya hangat berubah menjadi ruang kosong yang menyesakkan. Sejak sore tadi ia berusaha tetap tenang. Tapi ketenangan itu tergerus perlahan seperti kertas basah. Setiap jarum jam bergerak, hatinya ikut tenggelam. Ia memegang ponselnya erat-erat, membuka layar, menutupnya lagi. Pesan terakhir dari Bu Ratna adalah ketika mengajak Alea, dan setelah itu sunyi. Tidak ada kabar, tidak ada pemberitahuan. Semuanya sepi, seperti ada tirai besar yang menutupi kenyataan di baliknya. Nadira menarik napas cepat, mencoba bicara pada dirinya sendiri agar tidak menangis. Mereka mungkin masih makan. Mungkin macet. Mungkin.
Namun semakin ia mencoba menenangkan diri, semakin sesak dadanya. Karena naluri ibu tidak bisa dibohongi. Naluri itu seperti benang halus yang terhubung dengan anak mereka. Dan malam itu benang itu terasa ditarik sangat jauh, terlalu jauh. Akhirnya ia mengambil ponsel dan mencoba menelepon Bu Ratna. Tut, tut, tidak diangkat. Ia mengulangi sekali lagi. Masih tidak diangkat. Jantungnya berdegup lebih cepat. Ia mencoba menghubungi Dinda. Nada sambung. Lalu, tidak diangkat juga. Nadira menggigit bibir bawahnya. Ia berjalan dari ruang tamu ke dapur, lalu kembali ke ruang tamu. Bahkan ia membuka lemari obat tanpa alasan apapun, hanya karena tangannya butuh melakukan sesuatu. Ia meraih gelas, mengisinya dengan air. Tapi air itu hanya ia pegang, tidak diminum. Tangan bergetar. Dadanya seperti ditarik-tarik oleh sesuatu yang tak terlihat. Alea belum pernah pulang selama ini. Tidak pernah Bu Ratna membawa Alea sampai malam begini tanpa kabar. Meskipun Bu Ratna sering bersikap dingin atau memandang rendah, ia tidak pernah sampai melewati jam makan malam tanpa mengembalikan cucu. Dan malam itu, tidak ada kabar sama sekali. Nadira duduk di sofa, menekan wajahnya dengan kedua telapak tangan. Alea, nak, kamu di mana? Ia berusaha tidak menangis, tapi matanya sudah memanas. Air mata berkumpul, menggantung di ujung bulu mata, menunggu satu kejutan kecil untuk jatuh. Namun ia tetap memegang ponselnya. Ponsel itu seperti seutas harapan tipis, mungkin satu-satunya cara mengetahui di mana anaknya berada. Ia membuka layar lagi, melihat ikon telepon berulang-ulang. Tiba-tiba ia teringat sesuatu. Jika Alea hilang, biasanya mall akan mengumumkannya. Dengan gemetar, ia membuka kontak pusat informasi mall. Ia sempat ragu menekan tombol panggil. Ia takut terdengar terlalu panik, takut membuat kesimpulan berlebihan. Namun naluri ibu menembus semua kekhawatiran itu. Ia menekan tombol hijau. Beberapa detik menunggu. Lalu suara petugas terdengar. Pusat informasi, ada yang bisa dibantu? Halo, maaf, saya ingin menanyakan, apakah ada laporan tentang anak kecil, apakah ada pengumuman anak yang ditemukan atau kehilangan? Ada cirinya seperti apa, Bu? Perempuan, umur 4 tahun, mungkin membawa boneka kelinci. Suaranya pecah di tengah kalimat. Ia menggenggam ponsel terlalu keras. Petugas mengecek sebentar. Nadira menunggu seperti menunggu hasil vonis hidup mati. Beberapa detik terasa seperti menit panjang. Lalu petugas menjawab, tidak ada laporan anak hilang atau ditemukan, Bu. Nadira terdiam. Mendengar itu seharusnya melegakan. Tapi yang ia rasakan justru lebih sesak. Karena jika Alea tidak dilaporkan ditemukan, berarti ia tidak sedang berada di tangan orang baik yang peduli. Atau, Alea tidak ditemukan siapapun. Setelah menutup telepon, ia pergi ke kamar Alea. Ia membuka pintunya perlahan, seolah takut melihat kenyataan bahwa ranjang kecil itu kosong. Boneka besar berwarna pink berada di sudut ruangan. Selimut Alea masih terlipat rapi. Satu gambar kupu-kupu yang ia tempelkan di dinding tampak miring sedikit. Nadira duduk di samping ranjang. Di tempat ini Alea selalu tidur dengan damai. Setiap malam ia menyelipkan rambut Alea ke belakang telinga, memeluknya sebentar, dan mencium dahinya. Dan malam itu ranjang itu terasa seperti bukti bahwa sesuatu sangat tidak wajar. Nadira memeluk guling kecil milik Alea. Aroma bedak bayi samar-samar masih menempel di sana. Baru mencium aroma itu saja sudah membuat dada Nadira runtuh. Ia menahan tangis, tapi tubuhnya bergetar tanpa bisa dikendalikan. Ya Tuhan, Alea, kamu baik-baik saja, kan? Ia berdiri, kembali ke ruang tamu, menatap jam dinding lagi. Jarum panjang bergerak pelan, tapi bagi Nadira, waktu seperti bergerak terlalu cepat sekaligus terlalu lambat. Tidak tahu harus berpikir bagaimana. Tidak tahu harus menunggu apa. Tidak tahu harus percaya siapa. Pada akhirnya Nadira memutuskan untuk duduk di lantai ruang tamu. Ia butuh sesuatu yang stabil, dan lantai yang dingin setidaknya memberi sedikit perasaan solid di bawah tubuhnya. Ia menahan air mata yang terus mengalir, tidak lagi mampu dihentikan. Kemudian,
Ponselnya berbunyi. Nadira langsung berdiri, hampir menjatuhkan ponsel karena gugup. Di layar terpampang nama Raihan. Tangannya gemetar saat mengangkat telepon. Nadira, aku baru lihat chat MU. Suara Raihan terdengar tegang. Alea belum pulang. Nadira berusaha menjawab, tapi suaranya pecah. Belum, Han. Bu Ratna juga nggak bisa dihubungi. Dinda juga nggak. Aku nggak tahu mereka di mana. Ini sudah malam. Raihan terdiam sejenak. Nadira bisa mendengar napasnya berubah berat. Dan ketika suaminya bicara lagi, suaranya dipenuhi kekhawatiran yang benar-benar nyata. Ini sudah jam 9, Dir. Seharusnya mereka sudah pulang dari tadi. Aku tahu. Nadira menyapu air matanya dengan punggung tangan, namun air baru terus mengalir. Aku sudah telepon mall. Mereka bilang gak ada laporan anak hilang. Aku gak tahu harus apa. Di ujung telepon, suara Raihan berubah lebih serius. Aku pulang sekarang. Nada itu tidak bisa ditawar. Tidak ada jeda. Tidak ada kebingungan. Itu suara suami yang baru menyadari bahwa sesuatu jauh lebih buruk dari dugaan. Begitu telepon ditutup, Nadira berdiri di tengah ruang tamu, memegang ponsel dengan kedua tangan yang bergetar. Dadanya naik turun, kakinya lemas. Keningnya dingin. Ia merasakan sesuatu yang jauh lebih menakutkan daripada kecemasan biasa. Ia merasakan dunianya mulai retak. Retak dengan suara yang tidak terdengar, tapi bisa ia rasakan sampai ke tulang. Dan ia tahu, sesaat lagi hidupnya akan berubah. Karena seorang ibu bisa merasakan ada yang hilang jauh sebelum kenyataan muncul. Langit malam menurun perlahan seperti tirai kelabu ketika mobil Bu Ratna akhirnya berhenti di depan rumah. Jam digital di ruang tamu menunjukkan angka pukul 21.40. Terlalu malam untuk sebuah kegiatan, jalan-jalan dengan cucu. Pintu mobil terbuka. Aroma parfum mahal bercampur wangi kertas tas belanja menggembung keluar dari dalam kabin, seolah menggambarkan satu hari penuh kesenangan. Kesenangan yang tidak seharusnya terjadi bila satu anak kecil tengah menunggu sendirian di sebuah parkiran dingin. Bu Ratna turun dengan langkah pelan namun santai, seolah tidak ada sesuatu yang salah. Di tangannya, 5 kantong belanja berbagai ukuran diayun perlahan. Dinda muncul beberapa detik kemudian, memeluk Nala yang tampak mengantuk sambil menenteng boneka baru. Sementara itu, lampu teras menyinari wajah Nadira yang pucat dan tegang. Ia seperti seseorang yang sudah berada di batas antara kewarasan dan ketakutan. Begitu melihat mobil, Nadira langsung berlari keluar tanpa sandal, tanpa sempat memastikan pintunya sudah terkunci. Emosinya memuncak, rasa cemasnya melewati batas normal seorang ibu. Bu Ratna! Bu Ratna! Teriak Nadira, napasnya terengah. Ketika Bu Ratna menoleh, Nadira berhenti hanya berjarak 1 meter. Dadanya naik turun cepat. Mana Alea, Bu? Detik itu, wajah Bu Ratna berubah bingung. Bukan panik, bukan khawatir. Justru kebingungan yang seperti tidak masuk akal untuk seseorang yang baru menghabiskan 1 hari bersama cucunya. Loh! Ia menegakkan tubuh, menurunkan tas belanja. Memangnya belum pulang? Belum pulang? Belum pulang? Belum pulang? Kata-kata itu membentur dada Nadira dengan kekuatan yang tidak ia sangka mampu diterima manusia. Nadira mendengar detak jantungnya sendiri berdentum begitu keras hingga telinganya berdenging. Tenggorokannya kering, jari-jarinya mati rasa. Bu, suaranya bergetar. Ibu, membawa Alea, sore tadi. Ibu yang ajak dia pergi. Bagaimana bisa ibu? Tanya balik seperti itu? Bu Ratna berkedip, dan bukannya panik, ia justru mengangkat alis. Loh, tadi waktu mau masuk mall, Alea kan rewel. Jadi, Bu. Suara Nadira pecah. Bu Ratna, Alea itu anak saya. Ibu bawa dia. Ibu janji pulang sebelum maghrib. Ini sudah malam. Ibu sudah lebih dari 5 jam. Bagaimana bisa ibu bilang, memangnya belum pulang? Nada tinggi Nadira bukan karena ingin membentak mertua, tapi karena tubuhnya menolak berhenti bergetar. Dinda turun dari sisi lain mobil. Wajahnya langsung tegang ketika mendengar pembicaraan itu. "Ma," katanya pelan, "jangan bilang.
Alea masih di parkiran. Dan untuk pertama kalinya, Bu Ratna terdiam. Benar-benar terdiam. Tas belanja yang ia pegang jatuh ke lantai teras. Wajahnya memucat, matanya membesar. Nadira tidak membutuhkan penjelasan lagi. Ia langsung berlari menuju mobil Bu Ratna, membuka pintu sopir dengan tangan gemetar, menyalakan mesin tanpa mempedulikan apakah kunci itu dibuat untuknya atau tidak. Nadira, tunggu. Dinda memanggil. Tapi Nadira tidak berhenti. Bahkan tidak menoleh. Ia tidak punya waktu untuk meminta izin, untuk memastikan apapun, atau untuk memikirkan hal-hal yang sopan. Anaknya di luar sana. Sendiri. Di parkiran mall. Sudah 5 jam. Tangannya gemetar ketika menggenggam setir. Namun ia menekan pedal gas sekuat tenaga begitu keluar dari halaman rumah. Perjalanan penuh ketakutan. Mobil melaju cepat melewati jalan perumahan yang sudah mulai sepi. Nadira menggigit bibirnya hingga terasa asin darah. Pandangannya berkabut oleh air mata yang terus mengalir tanpa ia bisa tahan. Ya Allah, ya Allah, ia mengulang, suaranya patah-patah. Kata-kata itu bukan sekadar doa, melainkan jeritan hati seorang ibu yang merasa telah kehilangan dunia. Ia membayangkan hal-hal terburuk. Alea diganggu orang. Alea menangis sendirian. Alea terjatuh. Alea kelaparan. Alea ketakutan. Alea hilang. Semakin ia membayangkan, semakin dadanya terasa sesak. Nala, Dinda, Bu Ratna, semua asyik belanja. Suaranya bergetar. Tapi Alea sendirian. Ia memukul setir berkali-kali. Apa salah anakku? Kenapa? Kenapa dia harus ditinggalkan? Mobil hampir melompat saat ia mengerem di lampu merah, yang terasa lebih seperti dinding penghalang yang menghalangi ia mencapai anaknya. Begitu lampu berubah hijau, ia kembali melaju. Tidak peduli suara klakson orang yang ia potong jalannya. Tidak peduli mata orang yang terkejut melihat mobil melaju kencang. Yang penting hanya satu. Alea, sesampainya di mall, Nadira bahkan belum sempat mematikan mesin ketika ia keluar dari mobil. Kakinya gemetar tapi ia memaksa berlari. Parkiran malam itu mulai gelap meski lampu-lampu neon menyala. Suasana dipenuhi deru kendaraan, percikan cahaya, dan suara langkah orang yang tergesa-gesa pulang. Nadira memindai seluruh area seperti orang yang kehilangan akal. Alea! Alea! Suara itu memecah udara. Beberapa orang menoleh, tapi Nadira tidak peduli. Ia terus berlari dari satu tiang ke tiang lain, dari satu sudut parkiran ke sudut lain. Hingga akhirnya, ia berhenti tiba-tiba. Karena ia melihat tubuh kecil itu. Duduk di dekat tiang beton, memeluk lutut, wajahnya menunduk. Bajunya sedikit kotor karena debu. Rambutnya kusut. Pipi Alea basah oleh air mata yang sudah mengering. Nadira merasa lututnya runtuh. Ia merasakan dunia berhenti. Seakan hanya dirinya dan Alea yang ada di sana. Nadira jatuh berlutut dan meraih putrinya dalam pelukan. Alea, sayang, ibu di sini, ibu di sini. Alea terkejut sejenak sebelum tubuh kecil itu meledak dalam tangisan. Ibu. Alea takut. Alea dingin. Alea tunggu lama sekali. Suaranya parau, tersengal-sengal. Nadira mencium kepala putrinya, mencengkeramnya seolah takut anaknya akan menghilang lagi. Maafin ibu, sayang. Ibu terlambat. Maafin ibu, maafin ibu. Ia mengguncang tubuh Alea lembut, memeluknya erat seakan tidak akan membiarkan ada satu celah dunia pun yang bisa memisahkan mereka. Alea menggenggam baju Nadira erat. Sangat erat. Ibu. Nek bilang Alea ribut. Nek bilang Alea tunggu sebentar. Tapi nenek nggak balik. Alea tunggu terus. Terus. Alea lapar. Ucapan polos itu menghantam dada Nadira seperti hantaman palu. Ia merasakan kemarahan, sakit hati, dan kesedihan bercampur dalam dada. Sayang, kamu kuat sekali. Maafin ibu ya. Nadira mencium kening Alea berkali-kali. Ia berdiri sambil menggendong Alea. Meski berat, meski tubuhnya gemetar. Ia tidak peduli. Ia hanya ingin membawa putrinya pergi dari tempat itu secepat mungkin. Saat itulah Dinda dan Bu Ratna muncul beberapa menit kemudian. Tanpa tas belanja,
tanpa kepuasan di wajah, tanpa senyum. Wajah Bu Ratna sudah pucat pasi. Nadira melihat mereka. Matanya basah, tapi bukan karena takut, melainkan karena marah. Betapa marah. Namun ia menahan diri. Anaknya jauh lebih penting daripada adu mulut saat itu. Alea memeluk lehernya erat-erat, dan Nadira berjalan ke mobil tanpa menoleh lagi. Namun sebelum masuk mobil, Alea berbisik pelan. "Ibu, tadi ada Om lewat." Alea takut. Alea sembunyi di belakang mobil. Dunia Nadira berguncang sekali lagi. Ia memeluk Alea lebih erat. "Sudah, sekarang kamu sama ibu. Kamu aman." Ia menutup pintu mobil, menyalakan mesin, dan pergi. Meninggalkan Bu Ratna yang gemetar dan Dinda yang hanya bisa memegang kepalanya sendiri sambil berdesah ketakutan. Di perjalanan pulang, Alea tertidur di pangkuan Nadira karena terlalu lelah menangis. Nadira menyeka pipi anaknya, memperbaiki posisi duduknya agar nyaman. Tapi pikirannya jauh dari tenang. Setiap detik, ia mengulang kejadian itu dalam benaknya. Alea sendirian. Alea menunggu dalam dingin. Alea melihat orang asing lalu sembunyi di belakang mobil. Alea lapar 5 jam. Alea tidak dipedulikan. Semua itu dilakukan oleh orang yang seharusnya menyayangi cucunya. Ia merasakan sesuatu dalam dirinya patah. Benar-benar patah. Ketika sampai rumah, Bu Ratna sudah menunggu di teras dengan wajah hancur. Namun Nadira tidak langsung turun. Ia menatap ibu mertuanya dari balik kaca. Sosok yang dulu ia hormati sebagai orang tua suaminya. Sekarang, ia merasa asing. Begitu turun dari mobil, Bu Ratna berlari ke arah Alea. Tunggu, Nadira, Alea, biar ibu." Nadira berdiri di depan pintu mobil, meninggikan tubuhnya sedikit, memposisikan dirinya sebagai tameng antara Alea dan Bu Ratna. "Bu, jangan sentuh Alea dulu." Nada suaranya dingin. Tidak berteriak, tidak membentak. Namun justru karena tenang, kata-kata itu terasa jauh lebih tajam. Bu Ratna terhenti. Matanya berkaca-kaca. Bibirnya bergetar. Nadira. Ibu salah. Ibu tidak sengaja." Nadira tidak menjawab. Ia hanya menggendong Alea masuk rumah dan menutup pintu. Di balik pintu, Bu Ratna tersungkur, memeluk lututnya. Sementara Nadira membawa Alea ke kamar, mengganti bajunya yang dingin, membersihkan wajahnya, dan menidurkannya. Saat Alea mulai terlelap, Nadira duduk di sampingnya sambil mengusap rambutnya. "Aku janji, tidak akan biarkan itu terjadi lagi," bisiknya, hampir tanpa suara. Dan malam itu, saat Nadira berusaha menenangkan dirinya, terdengar suara pintu rumah dibuka keras dari ruang depan. Raihan pulang. Ia masuk dengan langkah besar, menatap Nadira yang tergenang air mata sambil memeluk Alea. "Mana Alea? Dia kenapa?" Kenapa Bu Ratna bilang Alea tertinggal? Nadira tidak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya menatap suaminya. Dan dari tatapan itu saja, Raihan mengerti. Tubuhnya langsung tegang. Wajahnya berubah seperti seseorang yang baru disambar petir. Alea, ditinggalkan." Nadira mengangguk perlahan. Raihan tidak bereaksi selama beberapa detik. Lalu ia menghela napas panjang dan wajahnya mengeras. Bukan marah biasa, tapi marah yang dalam. Yang terbangun dari ketakutan kehilangan anaknya. Ia memejamkan mata, menahan emosi. "Mulai besok, selama 1 bulan, aku cabut semua hak, fasilitas, dan uang bulanan yang selama ini aku berikan ke ibu." Nadira tertegun. Raihan melanjutkan, suaranya berat. "Ibu sudah keterlaluan. Ini bukan pertama kalinya dia meremehkan kamu. Tapi kali ini dia meremehkan keselamatan anak kita." Nadira menggigit bibir. Ia tahu suaminya jarang marah. Tapi ketika Raihan marah, ia bisa menghancurkan siapapun yang membuat keluarganya terancam. Di luar, Bu Ratna menggedor pintu sambil menangis histeris. "Raihan, Nak, bukan begitu maksud ibu. Ibu nggak sengaja. Ibu khilaf. Nak, jangan cabut semua itu. Ibu butuh. Ibu nggak bisa kalau kamu lakukan itu." Namun Raihan memalingkan wajah. Ia memilih memeluk Alea di pangkuan Nadira.
memeluk keluarganya sendiri, anak dan istrinya. Sementara di luar pintu, Bu Ratna jatuh berlutut, menangis, memohon. Suaranya pecah sampai tetangga pun keluar rumah menengok. Namun keputusan Raihan sudah bulat. Malam itu, rumah mereka dipenuhi tangis. Tangis seorang nenek yang harus menanggung akibat dari perbuatannya sendiri. Dan Nadira hanya bisa duduk diam, sambil mengusap punggung Alea, merasakan luka di hatinya perlahan menganga lebih lebar. Namun satu hal pasti, Alea selamat. Dan itu jauh lebih penting daripada apapun. Malam itu udara di halaman rumah seperti membeku. Lampu teras memancarkan cahaya kuning temaram, memantul pada wajah-wajah yang dipenuhi panik, amarah, dan air mata. Suara jangkrik malam terasa sepi dibandingkan suara detak jantung Nadira yang masih berdegup tak karuan setelah perjalanan menjemput Alea dari parkiran mall. Nadira tiba sambil menggendong Alea yang tertidur dengan tubuh lemas. Pipinya pucat. Napasnya sesekali tersengal kecil karena tangis yang terlalu lama ia tahan. Rambut Alea kusut, sedikit berdebu. Pakaian kecilnya tampak kotor di bagian siku dan lutut. Nadira bahkan belum sempat membersihkan wajah anak itu. Yang terpenting baginya hanyalah membawa Alea pulang secepat mungkin. Saat itu, mobil Raihan berhenti begitu saja di depan rumah dengan suara rem yang berdecit keras. Ia turun dari kendaraan dengan gerak tubuh yang tergesa. Wajahnya tegang, seluruh tubuhnya memancarkan aura panik bercampur kemarahan. Begitu melihat Nadira, ia langsung menghampiri dengan langkah besar. "Nadira," suaranya pecah di udara malam. Mana Alea?" Nadira menunduk pelan, menyingkapkan wajah putrinya yang tertidur di bahunya. Raihan meraih pipi Alea dengan tangan gemetar. "Kenapa mukanya pucat begini? Baju kotor begini? Nadira, apa yang terjadi?" Nadira menggigit bibir, menahan suara pecah di tenggorokannya. "Alea." Ia menarik napas panjang, tapi suara itu tetap bergetar. "Alea ditinggalkan, Han." Raihan berhenti bernapas. Matanya menatap istrinya dengan pandangan kosong sesaat, sebelum tatapan itu berubah menjadi sesuatu yang lebih gelap, lebih berbahaya. "Apa maksudmu, ditinggalkan?" Suaranya merendah, seperti menahan badai yang siap meledak. Nadira akhirnya mengangkat wajahnya. Air mata yang ia tahan sejak menemukan Alea mulai jatuh satu persatu. "Di parkiran mall, 5 jam, Han." Dan dengan kalimat itu, seluruh dunia Raihan runtuh. Sebelum ia sempat merespons, dari arah pagar terdengar suara langkah panik tergesa. Bu Ratna berdiri di sana, wajahnya pucat, rambutnya sedikit berantakan, nafasnya tersengal. Di belakangnya, Dinda tampak berdiri dengan wajah cemas, memegang lengan Nala yang mulai tertidur. Raihan menoleh cepat. Tatapan yang ia lemparkan pada ibunya bukan lagi tatapan seorang anak kepada orang tua. Bukan hormat, bukan lembut, melainkan tatapan seseorang yang baru saja dikhianati di titik paling sensitif dalam hidupnya. "Ma." Suaranya rendah namun sangat berbahaya. "Apa yang ibu lakukan?" Bu Ratna menelan ludah, bibirnya bergetar. "Nak, ibu bisa jelaskan, tadi itu." "Jangan jelaskan dulu." Raihan memotong cepat, langkahnya menghentak tanah. "Jawab satu hal dulu, Ma." Ia menunjuk Alea yang berada dalam dekapan Nadira. "Ibu tinggalkan Alea." Bu Ratna terdiam. Matanya berkaca-kaca. Ia membuka mulut, namun tidak ada suara yang keluar selama beberapa detik. Dan dalam diam itu, jawabannya sudah terlihat. Raihan menegang. Dadanya naik turun cepat. Amarah mulai merayap naik dari dasar tenggorokannya. "Ma, apa yang ibu lakukan?" Ia akhirnya meledak, suaranya menggema sepanjang halaman. Bu Ratna terkejut, air mata langsung jatuh. "Nak, ibu tidak sengaja." "Nggak sengaja." Raihan mendekat beberapa langkah, wajahnya memerah. Alea ditinggalkan sendirian. Di parkiran mall. 5 jam, Ma. 5 jam. Dinda mencoba maju dan memegang lengan Raihan pelan. "Han, jangan dulu. Mari kita bicarakan baik-baik." "Ma enggak." "Baik-baik." Raihan menoleh ke Dinda tajam. "Nala anak kamu kan?"
Kamu rela Nala 5 jam ditinggal sendirian di parkiran? Dinda terdiam. Mulutnya terkatup rapat. Raihan kembali menatap ibunya. "Ma," jawab saya. Napasnya panjang, berat, penuh kemarahan yang menekan dada. "Alea itu anak saya. Darah saya. Jantung saya. Bagaimana bisa ibu tinggalkan dia seperti itu?" Bu Ratna menggosok wajahnya, menangis semakin keras. Ibu lupa. Nak, tadi itu mau belanja. Terus Nala minta lihat mainan. Terus ibu kira Alea ikut Dinda dari belakang. Ibu kira Alea di belakang ibu terus. Lupa." Suara Raihan meninggi lagi. "Anak 4 tahun. Ma, anak 4 tahun. Bukan barang belanjaan. Bukan tas. Bukan sepatu." Nadira memejamkan mata. Ia ingin menenangkan Raihan, tapi ia juga tahu segala kekesalan dan kekecewaan yang selama ini ia pendam terhadap ibu mertua. Sekarang semua meledak melalui suaminya sendiri. Raihan menunjuk pintu pagar. Matanya merah. "Ma nggak tahu apa? Ada CCTV di mall itu. Alea terlihat sendirian selama berjam-jam. Duduk di tiang beton. Menangis. Kelaparan. Ketakutan." Bu Ratna meraba dadanya. Wajahnya dipenuhi horor dan penyesalan. "Nak, ibu nggak sengaja. Ibu pikir sebentar aja. Cuma 15 menit. Tapi..." "Bertahap jadi 5 jam, teriak Raihan. Tulang rahangnya mengeras. Tangannya mengepal. "Kalau ada orang jahat, Ma? Kalau Alea dibawa pergi? Kalau dia jatuh atau pingsan? Kalau ada mobil nggak lihat dia dan..." Suaranya tercekat. Kata-kata itu begitu mengerikan hingga ia tak sanggup melanjutkan. Ia menggeleng kuat-kuat, memalingkan wajah seperti mengusir bayangan terburuk itu dari kepala. Nadira menatap Raihan, melihat bagaimana tubuh suaminya bergetar karena marah dan takut sekaligus. Raihan menarik napas panjang, kemudian menatap ibunya dengan pandangan tajam yang belum pernah ia tunjukkan seumur hidupnya. "Ma, saya sudah sabar dengan sikap ibu selama ini. Ibu sering beda-bedain cucu. Ibu marahin Nadira. Ibu kritik banyak hal. Tapi semua itu saya tahan, demi hormat sebagai anak." "Raihan," Bu Ratna memanggil lirih. Tapi meninggalkan Alea, Raihan memejamkan mata sejenak. Itu kelewat batas. Keterlaluan. Tidak manusiawi. Bu Ratna jatuh berlutut di tanah, air mata mengalir deras. "Nak, jangan bicara begitu pada ibu. Ibu benar-benar lupa. Ibu khilaf." Namun kali ini, suara tangis Bu Ratna tidak bisa menyentuh hati Raihan. Ia sudah melewati batas ketahanan seorang anak terhadap ibunya. "Aku sudah bilang tadi di telepon." Suara Raihan berat, penuh genggaman emosi yang hampir pecah. "Mulai malam ini, 1 bulan ke depan, semua fasilitas, uang bulanan, keuangan, mobil, semuanya aku cabut." Bu Ratna mengangkat wajahnya, terkejut seperti disambar petir. "Nak, jangan, Nak. Ibu butuh itu. Ibu nggak bisa." "Tidak ada tapi." Raihan mengentak kaki ke tanah. "Ini konsekuensi. Ibu harus tahu rasa. Jangan seenaknya pakai alasan, lupa, untuk perbuatan yang membahayakan nyawa cucu sendiri." Bu Ratna menangis semakin keras. Tubuhnya hingga bergetar. Dinda mendekat dan memegang bahu ibunya, ikut menangis. "Han, tolong. Ma nggak berarti begitu. Ma memang lalai, tapi dia menyesal." Raihan menatap keduanya dengan mata berkilat marah. "Kalau kalian ingin minta maaf, minta sama Alea," katanya dengan suara dingin. Ia memalingkan wajah. "Bukan sama saya." Nadira perlahan mengangkat Alea yang masih tertidur, lalu masuk ke dalam rumah tanpa menoleh lagi. Jantungnya tetap berdebar, tapi ia tahu, untuk pertama kalinya, Raihan berdiri penuh di pihaknya dan anak mereka. Suara tangis Bu Ratna masih terdengar di luar, panik, menyesal, memohon, seperti seseorang yang sedang kehilangan segalanya. Namun malam itu, untuk pertama kalinya juga, Nadira tidak lagi berusaha menenangkan siapapun. Yang ia pikirkan hanyalah putrinya, dan bagaimana luka hari ini akan membekas dalam ingatan kecil itu.
Raihan masuk ke rumah beberapa menit kemudian, dengan wajah masih tegang, bahunya menegang seperti memikul sesuatu yang berat dan memedihkan. Ia menutup pintu rumah pelan-pelan. Namun suara pintu itu terasa seperti sebuah tanda dalam perjalanan hidup keluarga itu. Tidak ada yang sama lagi setelah malam ini. Langit malam menurun dalam warna gelap pekat saat Raihan masuk ke ruang kerjanya. Lampu meja satu-satunya yang menyala memantulkan cahaya keemasan di wajahnya yang tegang, menekankan garis rahang yang mengeras dan sorot mata yang dipenuhi keputusan. Nadira mengikutinya pelan, menutup pintu di belakang mereka tanpa suara. Ada sesuatu pada gerakan suaminya yang membuat dadanya tenggelam dalam firasat buruk. Raihan tidak berkata apapun. Ia berjalan langsung ke rak paling bawah, membuka laci panjang yang selama ini hanya ia sentuh ketika benar-benar perlu. Nadira memperhatikan tanpa berani bertanya, tidak berani memecah ketenangan yang terasa lebih menakutkan daripada teriakan. Ketika laci itu terbuka, Raihan menarik satu map biru tebal. Map yang selama ini menjadi simbol kepercayaan yang ia berikan pada ibunya. Di dalamnya ada dokumen aset, tanah, tabungan, kontrakan, unit usaha, rumah yang dihadiahkan setelah almarhum ayahnya meninggal. Semua hal yang dulu ia banggakan sebagai bakti seorang anak. Tangannya sedikit bergetar ketika ia memegang map itu. Bukan karena ragu, tetapi karena luka. Luka yang membuat keputusan apapun terasa berat. Ibu sudah melewati batas, ucapnya pelan, tapi suaranya mengandung guncangan yang memaksa Nadira ikut menahan napas. Itu bukan suara Raihan yang biasanya. Bukan suara suami lembut yang selalu menenangkan. Bukan suara pria yang sabarnya hampir tidak ada ujung. Itu suara seseorang yang hatinya baru saja dipatahkan oleh orang yang paling ia hormati. Nadira melangkah mendekat, menyentuh punggung suaminya. Han. Namun Raihan hanya menggeleng. Aku nggak bisa lagi diam, Dir. Ia menatap map itu seolah melihat seluruh tahun-tahun yang ia lewati untuk membangun semuanya. Semua ini, semua yang aku kasih ke ibu, bukan untuk dipakai menyakitimu, apalagi membahayakan anak kita. Nadira bukan tipe yang mudah menangis, namun kali ini tenggorokannya panas. Baginya, ibu mertua bukan cuma orang tua suaminya. Ia selalu mencoba menjadi menantu yang baik, mengalah, diam, berusaha mengerti. Tapi malam ini bukti terasa telanjang. Semua pengorbanannya tidak pernah cukup. Raihan mengambil ponselnya. Nadira refleks menahan lengan suaminya. Han, kamu mau apa? Raihan menatapnya dengan mata yang tidak pernah setegas malam itu. Tindakan yang seharusnya aku lakukan sejak lama. Sebelum Nadira sempat menahan lebih jauh, Raihan sudah menekan nomor pengacaranya. Suaranya stabil. Terlalu stabil hingga Nadira bisa mendengar kemarahan yang ditahan dalam tiap jeda napasnya. Assalamualaikum, Pak Ferry. Ada yang perlu saya jalankan malam ini juga. Pengacara di seberang terdengar terkejut. Malam ini, Pak Raihan? Ada apa? Raihan menatap map biru itu lekat-lekat, seolah menjadikan benda itu saksi dari keputusan paling berat dalam hidupnya. Tolong jalankan semuanya malam ini. Semua aset atas nama ibu saya, cabut dulu. Sementara, selama 1 bulan. Nadira terdiam. Ia tahu arti permintaan itu. Itu bukan hal kecil. Itu bukan sekadar ancaman. Itu perubahan besar dalam hubungan seorang anak dengan ibunya. Baik, Pak. Saya akan proses segera. Tapi, boleh saya tahu alasannya? Raihan menutup mata sebentar. Saya jelaskan nanti. Yang penting malam ini semua dibekukan sementara. Setelah menutup telepon, ruangan itu terasa senyap. Tapi kesunyian itu hancur seketika, karena sesuatu terjadi di luar. Teriakan histeris. Bu Ratna. Ia mungkin mendengar percakapan itu dari balik pintu ruang keluarga. Han, jangan. Jangan lakukan itu ke ibu. Suara Bu Ratna memecah malam, penuh kepanikan yang sudah tidak bisa disembunyikan. Langkah tergesa terdengar. Bu Ratna berlari, memukul pintu ruang kerja, memohon, menangis. Han, kamu nggak boleh cabut itu. Han, buka pintunya. Raihan bangkit dan berjalan keluar ruang kerja. Nadira mengikutinya dengan kecemasan yang makin dalam. Mereka tiba di depan pintu rumah ketika Bu Ratna berusaha masuk dari teras.
Raihan menutup pintu dan mengunci dengan tangan yang tidak bergetar sama sekali. Han, ibu minta maaf. Ibu salah. Suara itu terdengar parau, nyaris kehilangan kontrol. Jangan ambil semuanya. Han, ibu nggak punya apa-apa. Ibu nggak tahu harus kemana. Tangisan itu memukul dada Nadira. Namun ia tahu itu bukan tangisan penyesalan. Itu tangisan ketakutan kehilangan kenyamanan. Bu Ratna tidak menyesal karena hampir membahayakan Alea. Ia menyesal karena akan kehilangan harta. Nadira sadar itu lebih dulu. Raihan pun tahu. Dan itu membuat hatinya hancur luar biasa. Ia berdiri diam menatap lantai marmer, kedua tangan menutupi wajahnya. Suara ibunya yang merintih di luar terasa seperti hantaman pelan namun terus-menerus ke jantungnya. Anak saya hampir hilang malam ini, Bu. Suaranya pecah, namun tetap tegas. Dan saya tidak akan diam. Nadira merasakan tubuhnya merinding mendengar kalimat itu. Karena kalimat itu tidak hanya ditujukan ke Ibu Raihan. Kalimat itu adalah pernyataan janji seorang ayah. Janji yang ia buat untuk melindungi anaknya, apapun konsekuensinya. Alea yang sedang tidur di kamar, menggeliat pelan karena suara tangisan dari luar. Nadira langsung berjalan ke kamar, mengangkat putrinya pelan dan menenangkannya. "Gak apa-apa, Nak. Mama di sini," bisiknya sambil mengusap kepala Alea. Ketika ia kembali ke ruang tengah, Raihan duduk di sofa dengan kepala tertunduk, bahunya naik turun, pertanda ia sedang menahan banyak hal sekaligus. Nadira duduk di sampingnya, meletakkan tangannya di punggung suaminya. "Han, ini bukan balas dendam, Dir." Ia menatap map biru itu, matanya berkaca tapi determinasi tidak hilang. "Ini peringatan." Nadira menelusuri wajahnya, mencoba mencari tanda-tanda apakah suaminya sudah terlalu jauh terseret emosi. Namun yang ia lihat bukan kemarahan, melainkan luka yang sudah terlalu sering diabaikan. "Han, kamu yakin keputusan ini nggak akan kamu sesali?" Nadira bertanya perlahan. "Dir, Alea bisa mati malam ini." Suaranya pecah, namun setiap kata keluar jelas. "Kalau aku diam, aku bukan ayah." Ia memejamkan mata, dan bulir air menetes pelan ke tangannya. Bukan air mata kemarahan. Bukan air mata benci. Air mata kecewa yang dalam. "Selama ini ibu menyakitimu. Aku diam. Ibu menghinamu. Aku diam. Tapi ketika itu sampai ke Alea, aku tidak bisa." Nadira menggenggam tangannya. "Dan aku tidak mau jadi anak yang terus membuat ibuku merasa berkuasa atas hidupku. Padahal dalam hati, aku sudah remuk." Dari luar, suara Bu Ratna terdengar semakin pelan, bercampur isak yang lelah. "Han, tolong. Ibu cuma punya kamu. Jangan aniaya ibu." Raihan menegakkan tubuhnya. "Aku nggak menganiaya ibu. Aku cuma mau ibu berhenti menganiaya keluargaku." Malam itu panjang. Bu Ratna terus menangis beberapa lama sebelum akhirnya pergi. Mungkin pulang. Mungkin ke rumah salah satu kerabat. Tidak ada yang tahu. Namun yang jelas, untuk pertama kalinya sejak ia menikah, Nadira melihat Raihan menutup pintu itu dengan perasaan yang berbeda. Bukan rasa marah, tapi rasa kehilangan. Seorang anak kehilangan figur yang selama ini ia perjuangkan, namun tidak pernah benar-benar memihak padanya. Setelah suasana mereda sedikit, Nadira menyiapkan air hangat dan menyodorkannya ke suaminya. "Minum dulu. Kamu butuh tenang." Raihan menerimanya dan menghela napas panjang. "Dir, aku takut kamu benci aku karena ini." Nadira tersenyum kecil, senyum sedih. "Han, aku justru bangga. Kamu akhirnya membela keluargamu." "Tapi dia ibu aku." Raihan menunduk. "Bagaimanapun, aku anaknya. Dan aku istrimu. Alea anakmu." Nadira membalas lembut. "Bukannya keluarga yang kamu bangun sendiri harus selalu jadi prioritasmu?" Raihan menatapnya lama. Untuk pertama kalinya malam itu, hatinya sedikit mengendur. "Dir, aku janji." Suara Raihan melemah, namun justru semakin dalam. "Mulai sekarang, aku akan pilih kamu. Aku akan pilih Alea. Meskipun itu berarti harus kehilangan ibu untuk sementara." Nadira memeluknya erat. "Kita jalanin sama-sama.
Han, kamu nggak takut aku berubah jadi anak durhaka? Kalau membela istri dan anak disebut durhaka, Nadira tersenyum getir, maka dunia ini sudah terbalik. Pelukan mereka bertahan lama. Di luar, angin malam menerpa dedaunan, membawa sisa suara tangis Bu Ratna yang tertelan gelap. Namun di dalam rumah, sebuah batas baru sudah digambar, garis yang selama ini tidak pernah berani disentuh. Raihan akhirnya berdiri, menatap Nadira. Besok pagi aku akan bicara baik-baik sama ibu. Ia menutup map biru itu. Tapi malam ini, aku cuma mau jaga kalian. Nadira mengangguk. Malam itu mereka tidur bertiga di kamar. Alea di tengah, tangan kecilnya menggenggam jemari mereka. Dan di antara kelelahan, ketakutan, dan keputusan besar yang baru saja dibuat, Nadira dan Raihan sama-sama tahu. Segala sesuatu tidak akan sama lagi setelah malam ini. Namun mungkin, untuk pertama kalinya, keluarga kecil mereka akhirnya mulai dilindungi dengan cara yang benar. Keesokan paginya, rumah terasa seperti bangunan kosong yang baru saja kehilangan nyawanya. Tidak ada suara langkah Bu Ratna di teras. Tidak ada suara pintu pagar terbuka. Tidak ada pesan singkat dari Dinda. Hanya sunyi. Sunyi yang terasa asing bagi keluarga itu. Nadira bangun lebih awal daripada biasanya. Setelah malam panjang yang penuh ketegangan, ia bangkit dengan kepala sedikit berdenyut dan hati yang masih belum tenang. Langkahnya pelan menuju dapur, mencoba menata pikiran sambil membuat sarapan sederhana untuk Alea, roti panggang dan susu hangat. Di ruang tamu, Alea duduk di karpet dengan pensil warna berserakan mengelilinginya. Gadis kecil itu menggambar sesuatu yang tampak seperti kupu-kupu, dengan sayap yang dicoret-coret penuh warna mencolok. Raihan berdiri beberapa langkah dari sana, memperhatikan putrinya dalam diam dengan sorot mata yang tidak biasa. Suara kecil itu memecah kesunyian. "Ayah, lihat, kupu-kupu." Raihan tersenyum. Senyum tipis dan rapuh, seperti seseorang yang memaksa dirinya tampak baik-baik saja. Ia berlutut di samping Alea, mengusap rambut putrinya yang halus. Saat itu, tanpa bisa menahan diri, matanya tiba-tiba memerah. Ada sesuatu yang pecah di dalam dirinya. Ketakutan semalam kembali menghantam, membawa bayangan gelap dari kemungkinan terburuk yang sempat mengintai. Alea melihat ayahnya dengan dahi berkerut. "Ayah, kenapa?" Raihan menelan napas yang terlalu berat. Ia menarik Alea ke dalam pelukan erat, pelukan seolah ia takut melepaskan. Seolah jika ia melepas, putrinya akan menghilang. "Ayah cuma sayang Alea. Sangat sayang." Suaranya pecah. Bukan teriakan. Bukan keluhan. Hanya luka yang tidak bisa disembunyikan lagi. Alea mengedip pelan, bingung. Tangan kecilnya menepuk bahu ayahnya. "Alea juga sayang ayah," ucapnya dengan polos, tidak menyadari betapa kata itu mencairkan hati Raihan sekaligus menusuknya lebih dalam. Dari dapur, Nadira melihat adegan itu, dan hatinya ikut runtuh. Air mata jatuh tanpa ia sadari. Ada rasa bersalah yang menggerogoti, seolah dirinya yang menjadi sumber semua ini. Seolah ia penyebab hubungan suami dan ibu mertua retak seperti kaca yang dilempar batu. Ia bersandar pada meja, menutupi mulut dengan tangan agar tidak terseduh. Perasaan itu begitu kuat, takut. Ketakutan semalam masih tertanam jelas dalam ingatannya. Alea hampir berada dalam bahaya hanya karena perselisihan keluarga. Andai saja Raihan tidak datang tepat waktu. Andai saja ia tidak mendengar suara. Nadira menggigil. Ia memejamkan mata dan menenangkan diri sebelum kembali ke ruang tamu dengan senyum tipis. "Sarapan sudah siap," katanya lembut, meski suaranya terdengar sedikit serak. Raihan mengangguk, lalu meletakkan Alea di kursi makan kecil. Namun ia sendiri tidak bergerak menuju meja makan. Ia berdiri mematung sejenak, seperti orang yang sedang menimbang sesuatu yang berat di benaknya. "Aku mau ke kantor nanti agak siang, Dir," ucapnya lirih. Nadira mengangguk. "Iya, nggak apa-apa." Tapi ia tahu itu hanya alasan. Raihan sedang berusaha mengumpulkan keberanian untuk menghadapi luka yang baru saja terbuka semalam. Di sisi lain kota, suasana rumah Bu Ratna jauh berbeda. Rumah yang biasanya terlihat rapi dan terang itu kini penuh dengan udara murung. Tirai ruang depan tidak dibuka. Lampu tidak dinyalakan.
Hanya cahaya matahari samar masuk dari sela-sela gorden. Bu Ratna duduk di sofa, memeluk bantal di dadanya. Rambutnya berantakan, matanya sembab dan merah. Ia tidak tidur sepanjang malam, dan wajahnya menunjukkan itu dengan jelas. Suaranya serak saat berkata pelan, "Han, kenapa tega sama ibu?" Dinda duduk di sampingnya, memegang segelas teh hangat. "Ma, minum dulu." Namun Bu Ratna menggeleng keras. Ia menepis gelas itu dengan tangan yang gemetar. "Ibu nggak mau apa-apa. Ibu cuma mau Han kembali. Ibu cuma mau anak ibu seperti dulu." Dinda menghela napas. "Ma, ini cuma sebulan. Han cuma marah. Nanti juga baik lagi." "Dinda." Bu Ratna tiba-tiba menatap putrinya dengan mata yang membesar, penuh ketakutan yang benar-benar tulus. "Kalau Han gak mau maafin ibu? Kalau Han benar-benar cabut semuanya? Kalau ibu kehilangan keluargaku sendiri?" Suara itu pecah, penuh panik, penuh kecemasan. Tapi bukan kecemasan karena kesalahan yang ia buat, melainkan karena sesuatu yang selama ini menjadi pegangan hidupnya. Kenyamanan, fasilitas, kemudahan, tiba-tiba hilang. Dinda menunduk. Ia ingin berkata sesuatu, tapi lidahnya terasa berat. Ia tahu ibunya salah. Ia tahu ibunya sudah terlalu jauh menyakiti kakak iparnya. Tapi ia juga tahu ibunya tidak pernah benar-benar mau mengakui kesalahan sendiri. Ia mencoba berkata selembut mungkin. "Ma, Han cuma perlu waktu. Tindakan Mama memang kebangetan. Mama hampir." "Tidak. Jangan salahkan ibu." Bu Ratna langsung meninggi, tak mau mendengar. Semua ini gara-gara Nadira. Dia perempuan tidak tahu diri. Dia yang ngadu ke Han. Dia. "Cukup, Ma." Tegas. Dinda jarang bersuara dengan nada seperti itu, tapi kali ini ia harus. Untuk pertama kalinya, Bu Ratna terdiam. Dinda menatap ibunya dengan mata memerah. "Mama salah. Sangat salah. Mama bisa nggak suka sama Nadira. Mama bisa marah. Tapi kalau sampai Alea, anak kecil itu, kena dampaknya, itu kelewatan." Bu Ratna menunduk. Kedua tangannya saling menggenggam, seolah ia berusaha menjaga tubuhnya tetap stabil. Nada suaranya melemah. "Ibu nggak mau Alea kenapa-kenapa. Ibu cuma kepancing emosi. Ibu salah." Kata "salah" itu keluar dengan sangat sulit. Seolah ada batu besar yang harus diludahkan. Namun setelah itu keluar, ia justru semakin menangis. "Ibu cuma takut Han lebih pilih mereka daripada ibu." Suara itu kecil, patah, dan sekarang ketakutan ibu jadi kenyataan. Dinda mengambil tangan ibunya. "Han bukan ninggalin Mama. Dia cuma sedang melindungi keluarganya." "Bukankah aku ini keluarganya juga?" Suara Bu Ratna hampir tidak terdengar. "Ya, Ma. Tapi dia sudah punya keluarga baru sekarang. Nadira dan Alea. Dan dia harus jaga mereka." Bu Ratna kembali menangis. Lebih keras, lebih kacau. Tangisan yang bukan lagi tangisan marah. Tangisan orang tua yang baru menyadari bahwa ia mungkin telah menjadi sumber luka bagi anaknya sendiri. Di rumah Raihan, suasana makan pagi berjalan hening. Alea mencelupkan roti ke susu dengan tawa kecil, tanpa memahami ketegangan dua orang dewasa di depannya. Nadira menyelinap ke samping Raihan yang duduk di sofa, menatap kosong ke arah jendela. "Han, kamu mau bicara sama ibu hari ini?" tanya Nadira pelan. Raihan menggeleng. "Belum. Aku masih belum siap. Kalau kamu butuh aku menemani." "Tidak." Raihan memotong dengan cepat. "Ini urusan aku sama ibu." Nadira mengangguk. Ia tahu ketika Raihan sudah menggunakan nada itu, ia benar-benar sedang berjuang menahan hatinya sendiri agar tidak goyah. Namun ia tetap menyentuh tangan suaminya. "Yang penting Alea aman. Yang penting kita nggak kehilangan satu sama lain." Kata-kata itu membuat Raihan akhirnya menoleh. "Aku nggak akan pernah ninggalin kalian." Nadira tersenyum tipis, meski hatinya tetap tegang. "Aku percaya." Waktu berlalu beberapa jam. Nadira fokus pada pekerjaannya di rumah,
berusaha menyibukkan diri agar tidak terus memikirkan Bu Ratna. Tetapi setiap suara kecil dari luar rumah membuatnya tersentak. Takut kalau ibu mertuanya datang dengan emosi tak terkendali. Sementara Raihan, ia duduk lama di ruang kerja, menatap map biru itu. Map yang semalam ia gunakan sebagai alat untuk memberi peringatan kepada ibunya. Map yang dulu ia berikan dengan hati penuh cinta dan kebanggaan. Bahkan hanya menyentuhnya pun membuat dadanya nyeri. Ia membuka map itu perlahan. Satu persatu lembar dokumen terlihat. Akta tanah, surat tabungan, bukti unit kontrakan, perjanjian usaha kecil. Semua itu adalah hasil kerja keras bertahun-tahun. Hasil ia bangkit dari titik terendah setelah ayahnya meninggal. Hasil menahan diri agar tidak mengecewakan ibunya. Namun sekarang, semua itu terasa seperti penjara. Bukti-bukti yang ia gunakan untuk membuat ibunya bahagia justru menjadi alasan ibunya merasa berhak mengontrol hidupnya. Raihan menyandarkan tubuhnya ke kursi. Tangannya menutup wajah. Bahunya sedikit bergetar. Ia tidak menangis keras. Tidak bersuara. Tapi Nadira yang kebetulan lewat di depan pintu ruang kerja tahu. Suaminya baru saja benar-benar hancur. Ia masuk tanpa suara, lalu berdiri di sampingnya. Han. Raihan menghela napas panjang. Dir, aku nggak pernah bayangin akan ada hari seperti ini. Aku tahu, Nadira membalas lembut. Aku selalu mikir kalau aku cukup berbakti, ibu akan bahagia. Tapi ternyata, bakti itu malah bikin dia merasa berhak. Nadira berlutut, memegang tangan suaminya. Kamu bukan anak yang buruk, Han. Aku anak yang gagal, Raihan berbisik. Gagal bikin ibuku bahagia. Kamu bukan gagal. Kamu hanya manusia. Dan jadi manusia kadang berarti harus bikin keputusan yang gak menyenangkan orang lain. Nadira memegang pipinya. Selama tujuanmu melindungi keluarga, kamu tidak salah. Raihan menatap istrinya lama sekali. Tatapan itu penuh rasa sayang sekaligus rasa takut kehilangan. Terima kasih, karena kamu masih ada di sini. Aku bukan cuma ada, ucap Nadira pelan. Aku selalu berdiri di sampingmu. Sementara itu, di rumah Bu Ratna, Dinda sudah mencoba mengontak Raihan berkali-kali namun tidak diangkat. Ia berjalan mondar-mandir di ruang tamu sambil sesekali mengintip ibunya yang masih menangis memeluk bantal. Ma. Tidak ada jawaban. Hanya isak yang terputus-putus. Ma, coba makan dulu. Tidak dijawab. Ma, kalau mama sakit nanti gimana? Akhirnya Bu Ratna mengangkat wajahnya. Mata merah itu menatap putrinya. Gimana kalau Han beneran cabut semua itu? Gimana kalau ibu beneran ditinggal? Gimana kalau Han benci ibu selamanya? Dinda tidak bisa menahan air matanya sendiri. Ia duduk di samping ibunya dan memeluknya. Ma, kita selesaikan ini pelan-pelan, ya? Mama harus minta maaf dengan benar. Bukan karena takut kehilangan aset, tapi karena Mama sudah menyakiti banyak orang. Bu Ratna diam. Tidak membantah. Untuk pertama kalinya ia terlihat benar-benar tersudut oleh dirinya sendiri. Setelah beberapa lama, ia berbisik lirih. Dinda, tolong ibu. Ibu nggak mau kehilangan anak ibu. Kata itu terdengar seperti seseorang yang akhirnya menurunkan egonya setelah sekian lama menjaganya setinggi langit. Sore hari, Raihan akhirnya keluar dari ruang kerja. Ia duduk di beranda rumah, memandangi Alea yang bermain gelembung sabun di halaman. Nadira duduk di sampingnya, tanpa bicara. Ia tahu suaminya butuh waktu, butuh ruang. Dir, Raihan akhirnya membuka suara. Aku mungkin harus ketemu ibu besok. Nadira mengangguk. Kalau kamu siap. Raihan menatap Alea yang tertawa mengejar gelembung. Malam itu, aku benar-benar takut kehilangan dia. Nadira menunduk, mengusap mata. Aku juga, Han. Raihan meraih tangan istrinya dan menggenggam kuat. Aku janji, apapun yang terjadi, keluarga kecil kita akan aman. Air mata Nadira jatuh tanpa bisa dihentikan. Dan untuk pertama kalinya sejak semalam, Raihan menarik istrinya ke dalam pelukan hangat. Di luar pagar rumah, angin sore berhembus pelan, membawa keheningan yang menenangkan,
meski luka dalam keluarga itu masih jauh dari sembuh. Namun satu hal jelas, pertempuran besar sudah terjadi, dan luka-luka yang muncul setelahnya baru saja mulai terlihat. 2 minggu berlalu sejak malam kelam itu, malam ketika Alea ditemukan menggigil di parkiran mall, malam ketika Raihan memutuskan sesuatu yang bahkan ia sendiri tidak pernah membayangkan, mencabut sementara seluruh aset yang ia berikan kepada ibunya. 2 minggu itu tidak lewat dengan mudah. Hubungan keluarga membeku. Satu sisi kota dipenuhi sunyi dan air mata seorang ibu yang merasa kehilangan kendali. Sisi lainnya dipenuhi luka seorang anak yang merasa dikhianati oleh ibunya sendiri. Nadira dan Raihan hidup seperti berjalan di atas pecahan kaca, berusaha tetap tenang untuk Alea, tapi hati mereka penuh luka yang belum sembuh. Dan pagi itu, ketika Nadira sedang menyiapkan sarapan Alea, suara bel rumah yang berat membuat jantungnya seketika berdebar. Alea, yang sedang menggambar di meja makan, kaget lalu memeluk tangan ibunya. "Ibu, siapa itu?" Nadira tersenyum lembut sambil membelai rambut putrinya. "Mungkin tamu, sayang." Tatkala Raihan membuka pintu, tubuhnya menegang kaku. Di depan rumah, berdiri seseorang yang ia hormati lebih dari siapapun. Pak Surya, ayahnya. Dengan rambut yang memutih sebagian, tubuh tegap namun tampak letih, dan mata yang dalam seperti sedang membawa beban keluarga di pundaknya. "Assalamualaikum," katanya tenang. "Waalaikumsalam." "Yah," Raihan menjawab, suaranya hampir bergetar. Pak Surya menepuk bahu putranya. Sentuhannya berat, penuh makna. "Boleh ayah masuk?" Raihan hanya mengangguk. Ia tahu kedatangan ayahnya bukan kedatangan biasa. Saat masuk ke ruang tamu, Alea langsung bersembunyi di balik kaki Nadira, memeluk paha ibunya erat-erat. Pak Surya melihat itu. Pandangan matanya langsung berubah sendu. "Alea, sini ke kakek," panggilnya lembut. Alea menggeleng keras, memeluk Nadira semakin erat. "Tidak mau, kakek bawa nenek jahat ya?" tanyanya polos, namun membuat seluruh ruangan terdiam membatu. Hati Raihan langsung mencelos. Nadira menunduk, memeluk Alea kuat-kuat. Pak Surya menutup mata sejenak, wajahnya dipenuhi rasa sakit mendalam. "Tidak, sayang, kakek nggak bawa siapa-siapa," ucapnya lirih. Nadira akhirnya menggendong Alea ke kamar untuk menenangkan gadis kecil itu, sementara Pak Surya dan Raihan duduk di ruang tamu. Hening menguasai ruangan selama beberapa detik sebelum Pak Surya membuka suara. "Ayah sudah dengar semuanya." Raihan menunduk. "Ayah dengar dari siapa?" tanyanya pelan. "Dari tetangga Dinda." Suara itu berat, seperti mengandung ribuan kata yang belum diucapkan. "Bukan dari ibu kalian. Bukan dari adikmu. Bukan dari kamu." Raihan menggenggam kedua tangannya. Ada rasa bersalah, tapi ada juga luka yang belum sembuh. "Aku tidak ingin memperkeruh keadaan, Yah. Tapi keadaan sudah keruh, Han," jawab Pak Surya lembut namun tegas. Kalimat itu seperti batu yang dijatuhkan ke dalam air tenang. Gelombangnya menampar seluruh ruang tamu. Pak Surya mengambil napas panjang. "Karena itu ayah datang. Bukan untuk menyalahkanmu, bukan untuk membela siapapun. Ayah ingin kita bicara, sebagai keluarga." Raihan mengangguk pelan. Ia mengerti. Walau hatinya belum siap, ia tahu pertemuan itu tak bisa dihindari. Malam itu, keluarga besar berkumpul di rumah Raihan. Sebuah pertemuan yang tidak diinginkan siapapun, tapi tidak boleh ditunda lagi. Nadira membuka pintu ketika suara mobil berhenti di depan rumah. Bu Ratna melangkah turun. Wajahnya terlihat jauh lebih tua dari 2 minggu lalu. Matanya bengkak, pipinya pucat, dan langkahnya goyah, seperti seseorang yang kehilangan arah hidupnya. Dinda turun menyusul, mencoba menggandeng ibunya. Namun Bu Ratna menepis pelan, bukan marah, melainkan kelelahan. Saat Bu Ratna melihat rumah Raihan, ia menutup mulutnya, seolah menahan tangis yang ingin meledak. Di dalam rumah, Alea bersembunyi di kamar. Nadira sudah menjelaskan bahwa nenek datang, tapi Alea menolak untuk keluar. Trauma malam itu masih menempel kuat dalam ingatannya. Parkiran mall, dinginnya lantai, suara mobil, lampu-lampu yang menakutkan, semuanya masih menghantuinya. Saat Bu Ratna masuk ke ruang tamu,
Ia terdiam melihat Raihan. Begitu pula Raihan. Sejenak, keduanya hanya saling tatap. Dua hati yang sama-sama terluka, tapi terluka oleh hal yang berbeda. Pak Surya duduk di tengah ruangan. Nadira dan Dinda duduk di samping. "Baik," ujar Pak Surya sambil menghela napas panjang. "Malam ini, kita bicara. Bukan untuk mencari siapa yang paling benar, tapi untuk mengetahui bagaimana keluarga ini harus melangkah." Suara itu membuat semua orang menunduk. Sebentar kemudian, Pak Surya menatap Bu Ratna. "Bu Ratna, apa yang kau lakukan hampir merenggut nyawa cucumu sendiri." 3 detik setelah kalimat itu diucapkan, pecahlah tangisan Bu Ratna. Iya, ibu salah." Ia memegang wajahnya dan menangis lebih keras lagi. "Ibu nggak sengaja. Ibu cuma ingin Nala senang. Ibu cuma ingin semua berjalan lancar. Ibu tidak sadar waktu sudah sejauh itu." Suara tangisnya pecah menjadi teriakan kecil. Seperti anak kecil yang baru menyadari bahwa ia telah merusak sesuatu yang sangat berharga. Raihan mengetukkan jari pada lutut, menahan emosi. Wajahnya tegang, rahangnya mengeras. Ia tidak ingin berbicara, tidak ingin memotong. Tapi tubuhnya seolah menahan amarah yang masih menggelegak. "Ibu hampir membunuh anakku." Kalimat itu keluar pelan, tapi begitu tajam hingga membuat udara di ruangan berubah dingin. Bu Ratna menjerit kecil dan menunduk. "Ibu tahu. Ibu bodoh. Ibu tidak pantas dimaafkan." Nadira menggenggam tangan Alea yang duduk di pangkuannya, meski gadis kecil itu tetap memalingkan wajah dari neneknya. Pak Surya menatap istrinya lama sekali dengan mata yang tidak pernah terlihat selembut itu. "Bu, kelalaian itu bukan perkara kecil. Kau harus hadapi konsekuensinya." Bu Ratna terisak semakin keras. "Ayah," Raihan akhirnya membuka suara. "Saya tidak pernah ingin melukai ibu. Saya hanya ingin memberi pelajaran. Saya ingin ibu sadar bahwa kehidupan bukan hanya tentang Dinda dan Nala." Dinda terkejut mendengar namanya disebut. "Mas, jangan salahkan Nala. Ini bukan salah. Aku nggak salahkan Nala. Aku salahkan pola pikir yang ibu bangun selama ini." Bu Ratna memeluk dirinya sendiri. "Aku anakmu, Bu," Raihan melanjutkan. "Tapi rasanya aku seperti anak yang gagal hanya karena istriku bukan pilihan ibu." Nadira menunduk. Hati kecilnya kembali bergemuruh. "Aku tidak menyesal menikah dengan Nadira. Tidak pernah. Tapi aku menyesal karena aku membiarkan ibu terus menyakiti keluargaku." Suara itu pecah menjadi getir. Dan Bu Ratna menangis lebih keras, tubuhnya bergetar. Pak Surya menepuk lutut dan berdiri sedikit maju. "Han, tindakanmu mengambil kembali aset itu tidak salah. Ayah mengerti. Kau anak laki-laki, kau punya keluarga. Kau harus lindungi istri dan anakmu." Raihan mengangguk pelan. "Tapi," lanjut Pak Surya, "dia tetap ibumu." Keheningan langsung menggantung di udara. Jangan biarkan amarah menutup pintu selamanya. Raihan menunduk, menggigit bibirnya. "Ayah," suaranya pelan. "Saya hanya ingin memberinya waktu untuk berpikir. Bukan untuk membuangnya dari hidup saya." Bu Ratna menatap putranya. Wajahnya penuh air mata. "Nak." Ia mencoba meraih tangan Raihan, tapi tangannya berhenti di udara. Ia takut ditolak, takut putranya menjauh. "Apa ibu masih punya tempat di hidupmu?" Raihan menutup mata. Ia tidak menjawab langsung. Hening panjang turun seperti kabut tebal. Alea menggeliat di pangkuan Nadira, memandang dari kejauhan. Ia tidak mengerti sepenuhnya, tapi ia tahu sesuatu yang besar sedang terjadi. Setelah beberapa saat, Raihan membuka mata perlahan. "Aku butuh waktu, Bu." Kalimat itu sederhana, tapi jujur. Dan justru itu yang membuat Bu Ratna menangis lebih keras. "Aku tidak membenci ibu," Raihan menambahkan. "Aku hanya tidak bisa percaya sepenuhnya. Belum." Bu Ratna menutup wajah dengan kedua tangan. "Maafkan ibu. Ibu akan berusaha berubah. Kalau ibu boleh, ibu ingin lihat Alea." Suara itu berhenti sejenak,
terguncang oleh tangis. Meskipun bukan hari ini. Alea menoleh cepat dan memeluk Nadira semakin erat. Ia masih takut. Dan itu membuat Bu Ratna semakin patah. Pak Surya akhirnya duduk lagi. Mulai hari ini, katanya tegas, kita perbaiki keluarga ini. Pelan-pelan. Tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang tidak bersalah. Tapi keluarga adalah tempat kembali. Dan sekarang, kita kembali dari awal. Tidak ada yang berkata apa-apa selama 1 menit penuh. Hanya air mata Bu Ratna. Hanya napas berat Raihan. Hanya genggaman tangan Nadira di bahu suaminya. Dan hanya tatapan kecil Alea yang mencari tempat paling aman, di pelukan ibunya. Pertemuan itu tidak menyelesaikan semuanya. Tidak menghapus luka. Tidak menghilangkan trauma. Namun satu hal jelas. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah semua hancur, keluarga itu mulai membangun kembali puing-puingnya. Pelan. Sangat pelan. Tapi nyata. Malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Seperti waktu sengaja berjalan lambat agar setiap ketegangan, setiap helaan napas, dan setiap luka yang selama ini dipendam keluarga itu muncul ke permukaan satu persatu. Rumah Raihan, yang biasanya dipenuhi suara tawa kecil Alea atau percakapan ringan antara Nadira dan suaminya, kini hanya diisi oleh suara napas berat dan isakan tertahan. Alea duduk di pangkuan Nadira, memegang boneka kecilnya erat-erat. Wajahnya masih terlihat cemas meski sudah 2 minggu berlalu sejak kejadian yang hampir merenggut ketenangan keluarga itu. Di hadapannya, Bu Ratna duduk dengan tangan saling menggenggam, jemarinya bergetar setiap beberapa detik. Sejak ia datang sore itu bersama Pak Surya, ia tidak benar-benar mengangkat wajah, seperti takut bertemu pandangan menantu dan anaknya sendiri. Pak Surya menatap semua orang dalam ruangan dengan sorot mata yang berat, namun tetap teduh seperti biasanya. Ia selalu menjadi seseorang yang bisa membuat seluruh ruangan diam hanya dengan kehadirannya. Meski rambutnya sudah memutih, caranya duduk tegap dan cara ia menatap membuat semua sadar bahwa ia masih kepala keluarga yang disegani. Baik, ucap Pak Surya akhirnya, mengatur napas seperti seseorang yang harus memastikan kata-kata yang ia keluarkan tidak menyakiti, tapi juga tidak membiarkan kenyataan dihaluskan. Kita semua ada di sini karena kejadian besar. Bukan hal kecil. Bukan pula sesuatu yang bisa dianggap selesai hanya dengan maaf. Bu Ratna langsung menangis pelan. Tapi ia berusaha mengontrol suaranya agar tidak terdengar berlebihan. Ia tahu ini bukan waktunya untuk membuat drama. Ia tahu posisinya sekarang adalah orang yang paling salah. Sementara itu, Raihan masih berdiri bersandar pada dinding. Sikapnya menunjukkan bahwa ia tidak ingin duduk berdekatan dengan ibunya. Ada jarak, bukan hanya jarak fisik, tapi jarak yang lebih dalam, lebih menusuk, dan lebih sulit dijembatani. Jarak kepercayaan. Nadira tidak mencoba menengahi. Ia hanya memeluk Alea lebih erat, memberi isyarat lembut agar putrinya tetap merasa aman. Sesekali ia mengusap punggung Alea, berharap sentuhan kecilnya bisa meredakan trauma yang mungkin belum akan hilang dalam waktu dekat. Suasana itu terasa rapuh. Pak Surya kembali berbicara dengan suara pelan tetapi penuh tekanannya sendiri. Alea anak kecil yang tidak berdosa. Apa yang dia alami malam itu tidak boleh terulang. Tidak boleh terjadi pada siapapun. Bahkan pada anak orang lain, apalagi cucu sendiri. Tangan Bu Ratna menutup wajah. Aku tahu ayah. Ibu salah. Ibu benar-benar salah. Raihan akhirnya bergerak. Melihat ibunya menangis memang selalu menggugah sisi lembutnya, tetapi malam ini beda. Ada sesuatu dalam dirinya yang patah dan sulit untuk diperbaiki. Ayah, ucap Raihan pelan namun sangat jelas. Kalaupun ibu minta maaf, tidak mengubah apa yang Alea rasakan malam itu. Bu Ratna terhuyung. Seperti ucapan itu menamparnya lebih keras dari pukulan. Aku. Suaranya pecah. Aku sudah 2 minggu tidak tidur. Han, aku tidak makan dengan tenang. Aku menangis setiap malam. Aku tahu itu tidak menghapus kesalahan ibu. Tapi, tolong beri ibu kesempatan memperbaiki semuanya. Raihan tidak langsung menjawab. Ia menatap Alea yang sedang menyandarkan kepala di bahu Nadira. Anak itu tampak lelah meski belum tidur. Setiap kali mendengar suara keras, Alea akan menggenggam baju ibunya dengan lebih erat, dan itu membuat hati Raihan kembali panas,
bukan marah pada ibunya, tetapi marah pada diri sendiri karena membiarkan situasi itu terjadi. Pak Surya memandang semua orang bergantian sebelum akhirnya menatap Raihan. "Han," katanya tenang, "ibumu memang bersalah. Dan ibu sudah menerima hukuman dari keputusanmu. Tapi rumah tangga, keluarga, bukan tempat untuk menumbuhkan dendam. Kau lakukan apa yang harus kau lakukan, tapi jangan jadikan hukuman itu sebagai tembok selamanya." Raihan menghela napas berat. "Saya tidak dendam, Yah. Saya hanya takut. Kalau saya biarkan seperti tidak terjadi apa-apa, ibu akan mengulanginya. Dan Alea, dia bisa terluka lebih parah dari ini." Bu Ratna langsung menggeleng keras. Tidak, Han. Ibu tidak akan pernah lupa lagi. Ibu tidak akan pernah ulangi itu. Demi Allah, ibu berjanji." Namun Raihan tidak memandang ibunya. Justru Nadira yang menjawab pelan. Suaranya lembut tapi terasa sangat mengandung luka. "Bu, kami tahu ibu tidak bermaksud buruk." Nadira menatap Bu Ratna dengan mata memerah. "Tapi ibu harus tahu akibatnya besar sekali. Alea masih bangun tengah malam mencari saya. Dia takut sendirian di kamar. Dia tidak mau lagi pergi ke mall. Dia..." Suara Nadira pecah. Ia menunduk dan memeluk Alea lebih erat. Bu Ratna meletakkan tangan di dadanya. Menangis tidak bisa mengontrol dirinya lagi. "Ya Allah, apa yang telah ibu lakukan?" Ruangan itu dipenuhi suara isakan. Dinda yang sejak tadi diam, akhirnya berucap dengan suara bergetar. Han, Nala cuma ingin keluarga kita balik seperti dulu." Tidak ada yang menanggapinya. Semua terserap dalam pikiran masing-masing. Hening panjang itu akhirnya dipotong oleh suara kecil Alea. "Nenek," kata Alea pelan sambil memandang Bu Ratna. Alea takut malam itu." Bu Ratna seperti tersambar. Ia langsung merangkak sedikit mendekat, tapi tidak berani terlalu dekat. "Nenek minta maaf, sayang. Nenek bodoh. Nenek jahat. Nenek tidak akan tinggalin Alea lagi. Nenek janji." Alea mendengarkan tapi tidak mendekat. Ia memegang bonekanya erat-erat. Nadira menatap suaminya. "Han, mungkin mama memang tidak sengaja. Tapi kita harus pastikan Alea aman." Raihan tidak menyela. Ia hanya mengangguk kecil. Pak Surya melihat itu sebagai tanda baik untuk menutup percakapan panjang. "Baik," katanya tegas. "Malam ini kita tidak akan memutuskan apa-apa. Bukan saatnya. Yang penting, keluarga ini tetap keluarga." Raihan membalas dengan suara rendah. 1 bulan keputusan tetap berjalan. Setelah itu, kita lihat lagi, Yah. Bu Ratna mengangguk dengan wajah basah air mata. "Ibu terima. Han, ibu terima." Alea memandang neneknya lagi, lalu memegang tangan Nadira dengan kedua tangan kecilnya. "Ibu, Alea sayang nenek, tapi Alea takut." Kata-kata itu membuat jantung Bu Ratna hancur. Ia tidak bisa berkata apa-apa selain menahan tangis. Malam itu berakhir tanpa keputusan besar, tanpa pelukan keluarga, tanpa kepastian bahwa semuanya akan kembali normal. Tapi juga bukan malam penuh permusuhan atau perpisahan. Itu adalah malam yang menandai awal perjalanan panjang, perjalanan menuju perbaikan, tapi bukan penyembuhan instan. Setelah keluarga bubar, setelah Pak Surya pulang membawa Dinda dan Bu Ratna, rumah Raihan menjadi lebih sunyi dari sebelumnya. Nadira menemani Alea tidur, yang berkali-kali memeluknya dan memastikan ibunya tidak pergi. Raihan berdiri lama di depan jendela, menatap langit malam. Ia tahu ia mencintai ibunya. Tapi ia juga tahu ia lebih mencintai keluarganya sekarang, Nadira dan Alea. Ia tahu ia ingin memaafkan, tapi tidak bisa terburu-buru. Ia tahu ibunya menyesal, tapi tidak bisa langsung percaya. Dan ia tahu, perjalanan ini tidak punya akhir yang mudah. Ketika Nadira keluar dari kamar Alea, ia melihat suaminya sedang duduk di sofa dengan mata kosong. Nadira mendekat. "Kamu baik-baik saja?" Raihan menunduk. "Aku takut, Dir. Bukan sama mama. Tapi takut kalau aku nggak bisa jadi ayah yang baik. Aku gagal jaga Alea malam itu." Nadira memegang wajah suaminya. "Kamu ayah yang baik, Han.
Sangat. Kalau begitu, kenapa aku ngerasa gagal?